Baru saja dipecat. Keluarga mertua langsung memaksa cerai, lalu mengusirku pergi. 3 hari kemudian saat wawancara kerja, sang direktur utama melihatku dan bertanya, "Apakah nama ibumu Sari?" Senja di awal musim hujan di Cikarang, langit menggelap dengan cepat. Angin yang menyusup lewat celah atap seng rumah-rumah di perkampungan menimbulkan suara mendesing, aroma tanah basah dan gulai ikan dari dapur-dapur kecil di gang seolah menyatu, membangkitkan perasaan yang akrab sekaligus menyesakan. Di hari-hari seperti inilah, aku sering bertanya pada diri sendiri, jika seorang perempuan sudah berkorban sepenuh hati untuk keluarga, apakah pada akhirnya ia bisa mempertahankan tempat untuk dirinya sendiri? Namaku Citra Lestari. Saat itu usiaku genap 30 tahun. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan pemasok material bangunan di Cikarang. Orang luar yang melihatku sering berkata hidupku sudah mapan. Pekerjaan layak, suami punya jabatan, dan keluarga mertua meskipun tidak kaya raya, tapi ramai dan terlihat hangat. Hanya aku yang mengerti, berada di bawah atap yang ramai, belum tentu berarti kau disayangi. Ibuku, Ibu Sari, sudah 3 tahun meninggal. Seumur hidupnya, ibu adalah sosok yang pendiam. Ia berjualan lontong sayur di pagi hari, dan menerima jasa pembukuan untuk warung-warung di sekitar pasar demi membesarkanku. Ibu sering berkata, perempuan boleh miskin, boleh susah, tapi jangan biarkan orang lain merendahkan harga dirimu. Kalimat itu begitu melekat di hatiku. Terkadang saat terlalu lelah, cukup dengan memejamkan mata, aku seolah masih bisa melihat ibu duduk di depan meja plastik tuanya, memegang pulpen biru, matanya sedikit menyipit saat menjumlahkan angka-angka. Sejak ibu tiada, aku nyaris tak punya tempat untuk pulang. Karena itulah, saat menikah, aku menaruh seluruh harapan dan keyakinan bahwa aku telah menemukan keluarga baru. Suamiku bernama Rian, usianya 4 tahun lebih tua dariku, seorang kepala tim penjualan di perusahaan distributor furnitur. Dulu saat baru menikah, ia sering berkata padaku dengan nada setengah bercanda, "Kamu jadi istriku tenang saja, Dek. Rumahku memang ramai, tapi orangnya baik-baik semua." Dan aku percaya. Aku benar-benar percaya. Rumah mertuaku terletak di sebuah gang sempit, sebuah rumah sederhana tipe lama. Di depannya ada beberapa pot bougainville, dan di belakangnya ada atap tambahan untuk dapur. Di rumah itu ada ibu mertuaku, Ibu Lastri, adik iparku Doni, dan istrinya, Rina. Orang luar mungkin melihatnya sebagai rumah yang ramai dan ceria, tapi setelah tinggal lama, aku baru tahu bahwa semua itu ada harganya. Rumah itu memang ramai, tapi semua pekerjaan hanya mengalir ke satu arah. Setiap pagi, aku bangun sebelum pukul 5. Hal pertama yang kulakukan adalah menanak nasi, memasak sayur atau menggoreng ikan untuk makan siang, lalu menyapu halaman dan mencuci piring sisa semalam. Pernah suatu pagi, saat aku sedang menyetrika kemeja untuk suamiku, Ibu Lastri bersuara dari dalam kamarnya, "Citra, nanti berangkat kerja mampir ke pasar ya, belikan ibu ikan kembung, hari ini si Doni kepingin makan ikan balado." Aku menjawab iya, Bu. Lalu kembali mengikat rambut, berganti pakaian, dan berangkat kerja. Semua berjalan begitu rutin hingga terkadang aku merasa seperti roda gigi di dalam sebuah mesin. Terus berputar, tapi jika rusak pun tak akan ada yang bertanya mengapa. Setiap bulan, setelah menerima gaji, sebagian besar kuserahkan pada Ibu Lastri. Sisanya hanya cukup untuk ongkos transportasi dan kebutuhan pribadiku yang paling mendasar. Beliau selalu berkata, menantu menyerahkan uang pada mertua itu sudah sewajarnya. Rumah ini ramai, pengeluaran banyak, biar ibu yang atur. Aku mendengarnya hingga terbiasa. Rian pun bersikap sama. Ia tidak pernah bertanya berapa sisa uang yang kupegang, hanya sesekali mengingatkan, "Kamu bantu ibu ya, jangan sampai ibu bilang kita hidup sendiri-sendiri." Kalimatnya terdengar ringan, tapi mengikatku erat seperti karet gelang yang melingkar di pergelangan tangan. Doni, adik iparku, pekerjaannya tidak menentu. Kadang ikut temannya mengirim barang, kadang di rumah saja dengan alasan sakit punggung. Sementara Rina, istrinya, berjualan online kecil-kecilan. Kalau sedang banyak pesanan, wajahnya ceria. Kalau sepi,
ia akan mengeluh sepanjang hari. Ia jarang bicara langsung, tapi setiap kalimatnya terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Suatu hari aku pulang terlambat karena tutup buku akhir bulan. Baru saja memarkir motor di halaman, aku sudah mendengarnya berkata pada Ibu Lastri, "Rumah kita ini memang harus bergantung sama Mbak Citra ya, Bu. Namanya juga orang berpendidikan, pergi pagi pulang malam, uangnya pasti banyak." Terdengar seperti pujian, tapi nada menyindirnya membuatku hanya bisa mengatupkan bibir. Ibu Lastri adalah perempuan yang sangat menjaga Citra. Di lingkungan sekitar, ia ingin orang-orang melihat rumahnya sebagai keluarga yang harmonis, dengan putra yang sukses dan menantu yang berbakti. Tapi keharmonisan itu sebagian besar ditegakkan dengan tenagaku. Aku yang bekerja, aku yang ke pasar, aku yang memasak, aku yang mengurus acara selamatan, pengajian, hingga urusan hajatan keluarga besar. Bahkan untuk urusan sepele di rumah, beliau hanya perlu duduk dan memberi perintah, "Citra, tolong siapkan buah di piring. Citra, jangan lupa buatkan teh. Citra, ambilkan taplak meja yang baru." Terkadang aku menertawakan diriku sendiri. Pohon yang lurus memang tidak takut angin. Tapi jika terus-menerus berdiri di tengah terpaan angin, suatu saat ia akan lapuk dari dalam. Aku bukan orang yang tidak bisa berhitung. Selama 3 tahun menjadi menantu, diam-diam aku berhasil menabung sedikit demi sedikit, totalnya sekitar 50 juta rupiah. Kusimpan di rekening terpisah, tak seorang pun tahu soal uang itu, bahkan Rian. Bukan karena aku egois, tapi karena Ibu Sari pernah berpesan, perempuan hidup di dunia ini harus punya pegangan untuk dirinya sendiri. Aku masih ingat betul saat Ibu menggenggam tanganku sebelum wafat, suaranya lemah tapi jelas, "Sayang sama siapapun boleh, Nak, tapi sayangi dirimu sendiri dulu sedikit." Kalimat itu kusimpan di dalam hati seperti sebuah amanat. Sore itu, saat aku pulang dari kantor, langit sudah berwarna kelabu. Di dapur, sayur asam yang kumasak pagi tadi masih hangat di atas kompor. Ibu Lastri sedang duduk di ruang tengah sambil bermain ponsel. Rina mengunyah kuaci sambil menonton siaran langsung jualan online. Rian belum pulang. Aku menunduk melepas sepatu bututku. Saat Ibu Lastri berkata tanpa menoleh, "Bulan ini jangan lupa kasih ibu lebih awal." Ya, sekarang apa-apa mahal. Uang masuk ke rumah kalau telat, susah nanti ngaturnya. Aku berhenti sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Iya, Bu. Nanti setelah Citra selesaikan perhitungan di kantor, langsung Citra kasih." Beliau menyeringai. "Iya, sudah seharusnya. Perempuan itu dinilai dari baktinya. Cari uang itu harus tahu untuk siapa." Aku kembali menjawab iya, tapi entah kenapa hatiku terasa hampa. Kalimat itu terdengar biasa, tapi membuat punggungku terasa dingin, karena ada rumah-rumah yang dari luar terlihat terang benderang. Tapi di dalamnya orang-orang hanya menahanmu selama kau masih berharga, bukan karena mereka menyayangimu. Hidup di rumah yang ramai, hal yang paling menakutkan bukanlah sempitnya ruang, melainkan perasaan bahwa apapun yang kau lakukan dianggap sebagai hal yang wajar dan seharusnya. 3 tahun di rumah mertua sudah cukup untuk membuatku paham siapa yang tulus, siapa yang hanya manis di bibir, dan siapa yang diam saja membiarkan orang lain berkorban. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan, tapi dengan sendirinya menjadi sebuah kebiasaan. Hingga suatu hari kau tersadar, kenapa semua beban terberat jatuhnya selalu di pundakku? Ibu Lastri yang memegang keuangan rumah. Itu sudah menjadi aturan tak tertulis sejak bulan-bulan pertama aku menjadi menantu. Awalnya beliau berkata dengan sangat halus, "Rumah kita ini ramai, biar uangnya dikumpulkan jadi satu supaya gampang diaturnya. Kamu sama Rian masih muda, suka boros, biar ibu yang kelola." Aku pikir itu masuk akal. Tapi setelah tinggal lebih lama, aku baru sadar bahwa dikumpulkan jadi satu itu artinya aku dan Rian yang memberi. Tapi bagaimana penggunaannya, tak seorang pun boleh bertanya. Setiap akhir bulan setelah gajian, aku biasa mengambil uang tunai dan memasukkannya ke dalam amplop. Pernah sekali, baru saja kuletakkan di atas meja. Ibu Lastri sudah mengambilnya, menimbangnya di tangan, lalu bertanya, "Bulan ini kok lebih sedikit dari bulan lalu?"
Aku menjawab jujur, bulan ini ada kenaikan iuran BPJS Bu. Terus Citra juga bayar untuk medical check-up rutin. Beliau langsung berdecak. Ya ampun, badan masih muda begitu pakai acara periksa-periksa segala. Uang segitu, kalau dipakai untuk kebutuhan rumah kan lebih berguna, aku hanya tersenyum kecut. Terkadang kupikir, di rumah ini kalau aku sampai sakit parah, mungkin mereka lebih mengkhawatirkan biaya berobatnya daripada diriku. Rian selalu bersikap seolah ia berada di luar lingkaran ini. Ia tidak memegang uang, tidak pula secara langsung mengkritik. Tapi ialah yang melegalkan semuanya. Jika aku tampak ragu untuk menyerahkan uang, ia akan berkata dengan nada bijak. Jangan bikin ibu kepikiran, Dek. Kita tinggal bersama, ya harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Terdengar indah. Hanya saja, tanggung jawab itu sepertinya hanya berlaku untukku. Sementara ia, pulang kerja sudah ada nasi hangat, pakaian sudah dicuci dan disetrika. Akhir pekan ada yang mengingatkan makan. Tapi ia masih merasa dirinya adalah penanggung beban terbesar di rumah ini. Pernah suatu kali perusahaannya memberi bonus penjualan. Ia langsung membeli ponsel baru seharga hampir 20 juta rupiah. Aku ikut senang untuknya, hanya saja aku tak sengaja bertanya, "Wah, ganti ponsel baru ya, Mas?" Yang lama kan masih bagus. Ia yang sedang membuka kotak itu menatapku. Kerjaanku ini banyak bertemu klien, Dek. Malu kalau pakai ponsel butut. Ini investasi untuk Citra. Aku belum sempat berkata apa-apa, Ibu Lastri sudah menimpali. Betul itu. Laki-laki kalau di luar memang harus kelihatan gagah. Beda sama perempuan, mau pakai apa saja juga tidak ada yang lihat. Kalimat itu seperti angin lalu, tapi menyapu hatiku dengan dingin. Aku berangkat kerja dengan motor matic tua. Ponselku sudah retak di sudutnya dan hanya kututupi stiker. Bukan karena aku tidak suka barang bagus, tapi karena aku selalu berpikir uang sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Tapi ternyata, apa yang kuanggap mendesak tidak pernah masuk dalam hitungan mereka. Doni berbeda. Ia tidak terang-terangan membentak, tapi gaya hidupnya yang seenaknya membuat orang lain lelah, bekerja beberapa hari, lalu mengeluh bosnya sulit, pelanggannya rewel, jalannya jauh, gajinya kecil. Pernah saat makan malam ia meletakkan sendoknya dan berkata, "Kayaknya aku berhenti kerja saja deh, Mbak. Begini terus, uang bensin lebih besar dari gaji." Aku belum sempat menanggapi. Ibu Lastri sudah menghela napas. Zaman sekarang memang susah cari uang. Harapannya ya siapa yang sudah mapan di rumah ini, bisa bantu-bantu sedikit. Ia memang bicara pada semua orang, tapi matanya menatap lurus ke arahku. Saat itu, orang sebodoh apapun pasti paham siapa yang ia maksud. Sementara Rina, adik iparku, adalah tipe orang yang sangat manis di keramaian, tapi ucapannya selalu punya ujung yang tajam. Ia menjual kosmetik dan peralatan rumah tangga online. Kalau sedang laku keras, bicaranya manis sekali. Kalau sedang sepi, ia akan mulai menyindir. Suatu malam, melihat lauk di meja hanya ada ikan asin, sayur bening, dan sambal terasi, ia mengaduk-aduk nasinya sambil tersenyum. Menu makan kita hemat sekali ya, Bu. Tapi ya memang harus begini di zaman susah. Coba kalau kayak dulu, ada yang gajinya tetap, lauknya pasti lebih mendingan. Ibu Lastri tidak berkata apa-apa, hanya menyeruput kuah sayur dengan suara keras. Doni tersenyum sinis. Rian menunduk mengambil ikan seolah tidak mendengar, sementara aku duduk di sana, menelan nasi yang terasa mengganjal di tenggorokan. Orang bilang lidah tak bertulang. Tapi ada ucapan yang karena terlalu murah, orang menggunakannya sembarangan, lupa bahwa itu bisa melukai hati orang lain begitu dalam. Kami makan di meja kayu persegi yang sudah tua, diletakkan menempel di dinding. Ibu Lastri duduk di kepala meja, Rian di sebelah kanannya, di seberangnya ada Doni dan Rina. Sementara aku biasa duduk paling dekat dengan dapur, agar mudah jika harus mengambil nasi tambahan, kuah, atau sambal. Sudah menjadi kebiasaan. Terkadang di tengah makan, beliau akan memanggil, "Citra, ambilkan kecap. Citra, lihat nasinya masih ada tidak? Citra, tolong ambilkan lap."
Aku berdiri dan duduk seperti robot. Pernah sekali. Baru beberapa suap, Rina berkata dengan santai. Mbak Citra makannya sedikit tapi rajin sekali. Ya, mungkin sudah terbiasa. Aku tersenyum getir. Iya, sudah terbiasa. Tapi dalam hati aku tahu, kata terbiasa itu terkadang adalah sebuah jebakan. Kita melakukannya terus-menerus hingga orang lain mengira kita memang dilahirkan untuk melakukannya. Hal yang membuatku lebih lelah dari semua itu bukanlah banyaknya pekerjaan, melainkan tidak ada seorang pun yang menganggapnya sebagai pengorbanan. Aku bisa, jadi aku harus. Aku tidak mengeluh, berarti aku sanggup. Dan karena aku sanggup, mereka terus menambah beban. 1 kali mengalah demi 9 kali kedamaian. Ibu Sari pernah mengajariku begitu, agar bisa hidup rukun. Aku berpegang pada kalimat itu untuk melewati banyak hal, tapi semakin lama, aku semakin merasa, ada hal-hal di mana sikap mengalahku tidak menghasilkan kedamaian, melainkan hanya membuat orang lain terbiasa menindasku. Pernah suatu kali saat sedang menjemur pakaian, aku mendengar Ibu Lastri berbicara di telepon dengan suara pelan. Kadang tertawa, kadang kesal, kadang membujuk. Samar-samar ku dengar kata-kata arisan, jatuh tempo, biar saya cari jalan. Melihatku masuk, beliau buru-buru mematikan telepon lalu bertanya tanpa basa-basi. Sudah mau ke pasar? Aku menjawab, belum, Bu. Selesai jemur dulu. Beliau mengangguk, tapi raut wajahnya tampak sedikit canggung. Itulah pertama kalinya aku sadar, belakangan ini beliau sering menerima telepon diam-diam dan tampak gelisah setiap sore. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi di rumah ini, tapi aku belum bisa melihat wujudnya. Malam harinya, setelah mencuci piring, aku mengeluarkan buku-buku perusahaan ke meja kecil di kamar untuk memeriksa ulang data akhir bulan. Di ruang keluarga, suara televisi masih menyala, suara Tawarina menonton video jualan, suara Doni berdebat soal sepak bola di telepon, suara Ibu Lastri menyuruh Rian mengupas buah. Seisi rumah punya ritme hidupnya masing-masing. Sementara aku duduk membungkuk di bawah lampu kuning, pulpen di tangan. Di hadapanku ada angka-angka yang tersusun rapi. Terkadang kupikir hidupku seperti halaman-halaman buku ini, salah satu baris saja, semuanya akan berantakan. Aku mengangkat kepala, menatap pintu kamar yang setengah tertutup, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Bukan sedih, belum juga putus asa. Rasanya seperti seseorang yang berdiri di tengah pasar yang ramai, mendengar berbagai macam suara, tapi tetap merasa tersesat. Di rumah ini, aku menyandang status sebagai menantu, istri, kakak ipar. Tapi setiap malam, aku merasa hanya sedang berusaha memainkan peran, agar tidak ada yang mencela. Apa yang kuinginkan, seberapa lelahnya aku, mungkin tak seorang pun di rumah ini peduli. Saat itu, aku belum menyangka bahwa pertanda-pertanda kecil itu bukanlah hal sepele. Itu adalah awal dari sebuah gelombang pasang yang diam-diam sedang bergulung menuju kakiku. Pekerjaan sebagai akuntan mengajariku satu kebiasaan. Sekali melihat angka, aku harus memeriksanya sampai tuntas. Uang bisa datang dari mana saja, melewati banyak tangan, tapi begitu masuk ke dalam pembukuan, tidak boleh ada yang abu-abu. Ibu Sari pernah berkata, orang miskin tidak punya modal apa-apa selain harga diri yang lurus. Karena itu, selama bertahun-tahun bekerja, aku selalu mengingatkan diri sendiri. Gaji boleh kecil, pekerjaan boleh berat, tapi uang yang kubawa pulang harus bersih, agar malam bisa tidur nyenyak. Perusahaan tempatku bekerja adalah pemasok material untuk proyek-proyek perumahan dan pabrik. Pekerjaannya banyak, tekanannya tinggi, tapi aku sudah terbiasa. Setiap hariku mulai dengan memeriksa utang piutang, membuat daftar penerimaan barang, dan mencocokkan surat jalan dengan bukti pembayaran. Terkadang kepalaku pusing bukan main, tapi begitu melihat angka-angka cocok, hatiku kembali tenang. Pagi itu, setelah memeriksa satu set dokumen pembayaran material untuk proyek di kawasan industri MM2100, aku tiba-tiba berhenti. Jumlah baja ringan di faktur tidak sesuai dengan surat serah terima barang. Selain itu, berita acara serah terimanya memiliki dua tanda tangan yang aneh, goresannya terlalu mirip, seolah ditulis oleh satu orang yang berusaha membuat dua gaya berbeda.
Aku memeriksa lagi faktur pembeliannya dan merasa semakin janggal. Harganya dinaikkan, kode barang ditulis dengan singkatan yang tidak standar. Dan waktu keluar masuk barang tumpang tindih secara tidak logis. Aku mencetak dokumen itu, membawanya ke meja Mbak Wati, rekan senior di timku. Mbak, tolong lihat berkas ini sebentar, boleh? Saya rasa ada yang aneh, bisik. Mbak Wati baru membolak-balik beberapa lembar, lalu langsung menutupnya dan mendorongnya kembali padaku. Suaranya direndahkan, taruh saja dulu di situ, nanti diurus. Tapi, Mbak, kataku ragu. Kalau ini sampai terbayar, nanti kalau ada masalah siapa yang tanggung jawab? Mbak Wati melirik sekeliling, lalu hanya berkata satu kalimat, Citra, ada hal-hal yang lebih baik tidak usah tahu terlalu banyak, biar hidup lebih tenang. Kalimat itu membuatku merinding. Di profesiku, hal yang paling ditakuti bukanlah kerja lembur, melainkan saat ada orang yang sengaja menyuruhmu untuk tidak melihat terlalu teliti. Aku kembali ke mejaku, terdiam hampir 10 menit. Di layar, angka-angka itu diam membisu, tapi terasa menusuk mata. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Tapi saat membandingkan ulang, aku semakin yakin ini bukan salah ketik. Ini adalah satu set dokumen yang direkayasa. Siangnya, seorang staf administrasi memanggilku. Mbak Citra, dipanggil Pak Firman ke ruangannya. Jantungku berdebar. Aku membawa tumpukan dokumen itu dan mengetuk pintu ruang direktur. Pak Firman duduk di belakang mejanya, memutar-mutar pulpen, wajahnya tersenyum tapi matanya tidak. Melihatku masuk, ia menunjuk kursi. Duduk, Citra. Baru saja aku duduk, ia sudah mendorong set dokumen yang sama ke arahku. Dokumen proyek anugerah, sudah kamu periksa, kan? Aku menjawab perlahan. Sudah, Pak. Sedang saya periksa ulang. Ada beberapa bagian yang saya rasa belum beres, jadi mau saya cek lagi. Pak Firman bersandar di kursinya, suaranya ringan, tidak ada masalah besar kok. Pihak gudang dan tim proyek sudah setuju. Kamu tanda tangani saja persetujuannya biar dananya bisa segera cair. Aku menelan ludah. Baik, Pak. Tapi datanya belum cocok, saya takut nanti kalau ada audit jadi masalah. Pak Firman tertawa kecil, tawa khas orang yang sudah sering mengucapkan kalimat ini. Kamu jadi akuntan kok kaku sekali. Susah nanti hidupnya. Profesi ini kadang-kadang harus fleksibel. Data selisih sedikit, yang penting pekerjaan lancar. Itu sudah cukup. Aku menatap kolom tanda tangan yang masih kosong di ujung halaman. Hatiku terasa berat. Fleksibel. Ternyata di sini mereka menggunakan kata itu untuk menyebut sebuah kesalahan. Dengan segenap keberanian, aku berkata, maaf, Pak. Saya mohon izin untuk memeriksa sekali lagi. Kalau sudah benar, pasti akan saya tanda tangani. Pak Firman terdiam beberapa detik, lalu meletakkan pulpennya. Wajahnya tidak berubah, tapi suaranya menjadi lebih berat. Saya sudah bilang tidak ada masalah, kamu kerjakan saja. Kamu yang bertanggung jawab untuk bagian ini, jangan sampai saya harus bicara berkali-kali. Kalimatnya terdengar biasa, tapi tekanannya terasa begitu berat di pundakku. Aku menunduk, tetap menjaga suaraku tetap pelan. Saya tidak berani membantah Bapak. Tapi apapun yang menjadi tanggung jawab saya harus memastikannya benar. Ia menatapku tajam. Suasana. Soso. Suasana dineso. Di ruangan itu menjadi begitu pekat. Di luar jendela, langit bulan Juni kelabu, awan menggantung rendah seolah akan tumpah. Beberapa saat kemudian barulah ia mendengus. Terserah kamu. Tapi saya ingatkan, dimanapun juga, hanya orang yang tahu situasi yang bisa bertahan lama. Aku membawa kembali dokumen itu, tanganku terasa dingin. Begitu kembali ke mejaku, aku bisa merasakan tatapan beberapa orang di ruangan. Tak ada yang bertanya apa yang terjadi. Tapi keheningan itu justru lebih tidak nyaman daripada bisik-bisik. Mbak Wati berjalan melewatiku, meletakkan segelas air di mejaku, lalu berbisik sangat pelan, hati-hati, jaga dirimu baik-baik. Setelah itu ia langsung pergi. Sejak sore itu, suasana di sekitarku berubah total.
Dokumen yang butuh koordinasi mendadak datang lebih lambat. Aku tidak lagi diajak dalam diskusi-diskusi internal. Jika ada yang berjalan melewatiku, mereka akan berhenti bicara. Aku duduk di tengah ruang akuntansi tapi merasa seperti diasingkan. Perasaan yang aneh. Tidak ada yang memarahi, tapi segalanya seolah memberitahuku bahwa aku sedang tidak mengikuti aturan main tak tertulis di sini. Malamnya di rumah, kalimat Pak Firman terus terngiang. Hanya orang yang tahu situasi yang bisa bertahan lama. Aku kembali membuka laptop, memeriksa ulang file itu baris demi baris, kode demi kode. Semakin kuperiksa, semakin aku yakin. Jika aku membubuhkan tanda tangan, suatu saat jika ada masalah, namaku yang pertama kali akan terseret. Hidup ini memang terkadang aneh. Orang yang berbuat salah bisa tenang-tenang saja, sementara orang yang ingin berbuat benar justru dipojokkan. Aku mematikan laptop. Hampir pukul 11 malam. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk atap seng dengan suara berisik. Aku duduk terdiam. Mataku terpaku pada kolom tanda tangan yang masih kosong di dokumen yang kucetak. Hanya satu goresan pulpen, sangat cepat. Tapi bisa jadi harus kubayar dengan sisa hidupku. Dan saat mendengar suara hujan semakin deras, aku tahu, aku tidak akan pernah menandatanganinya. Setelah menolak menandatangani dokumen itu, aku tetap bekerja seperti biasa. Memeriksa data, mengirim laporan tepat waktu, berusaha menjaga ketenangan seolah tak ada yang terjadi. Tapi di dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang sudah keluar dari jalurnya. Suasana di ruang akuntansi semakin aneh. Orang yang dulu sering mengobrol denganku kini menjadi hemat kata. Pekerjaan yang butuh koordinasi dilempar ke sana kemari. Saat aku melewati ruang fotokopi, aku bahkan sempat mendengar seseorang berbisik lalu diam saat melihatku. 3 hari kemudian, di suatu sore yang mendung, staf administrasi itu kembali mendatangi mejaku. Mbak Citra, Bapak Direktur memanggil Mbak ke ruang rapat nomor 2. Aku mengangkat kepala, hatiku mencelos. Ruang rapat nomor 2 jarang digunakan untuk urusan biasa. Tempat itu biasanya untuk menerima tamu penting atau untuk rapat internal yang serius. Aku menutup file yang sedang kukerjakan, merapikan kerah bajuku, lalu melangkah menaiki tangga dengan kaki yang terasa berat. Di dalam ruangan sudah ada 3 orang, Pak Firman, Mbak Wati, dan kepala bagian personalia. Di atas meja ada setumpuk kertas yang dijilid rapi. Begitu melihatku masuk, kepala personalia menunjuk kursi, "Silakan duduk, Bu Citra." Ucapannya sangat sopan, tapi suasana di ruangan itu membuatku paham aku tidak diundang ke sini untuk diskusi biasa. Aku duduk. Pak Firman melipat tangan di depan dada, menatapku dengan sorot mata menghakimi. Yang pertama, bicara justru kepala personalia. Ia mendorong selembar berita acara ke arahku. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, perusahaan menemukan bahwa ibu telah melakukan kelalaian serius dalam proses kontrol data pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Hari ini kami mengundang ibu untuk membicarakan hal ini dan melakukan serah terima. Aku merasa salah dengar. Maaf, Pak, kelalaian apa? Ia membuka halaman berikutnya, menunjuk tepat pada set dokumen proyek anugerah. Set dokumen ini memiliki banyak kejanggalan, tapi ibu tidak melaporkannya sesuai prosedur, sehingga memperlambat proses pencairan dana dan mengganggu alur verifikasi internal. Aku menatap nanar tumpukan kertas di hadapanku, tenggorokanku tercekat. Saya tidak menandatangani dokumen ini justru karena ada masalah. Saya sudah bilang dengan jelas, saya perlu memeriksa lebih lanjut. Saat itulah Pak Firman angkat bicara, nadanya begitu tenang. Jangan bicara seolah-olah kamu mau lari dari tanggung jawab. Pekerjaan yang menjadi tugasmu tidak kamu selesaikan, tidak juga kamu laporkan secara tertulis, sehingga masalah ini berlarut-larut. Perusahaan tidak bisa mempertahankan karyawan yang kurang memiliki semangat kerja sama seperti ini. Aku menoleh padanya, tidak percaya orang yang beberapa hari lalu memaksaku menandatangani, kini duduk di sini memutarbalikkan fakta. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Saya sudah bicara langsung dengan Bapak. Saya bilang dengan sangat jelas bahwa datanya tidak cocok. Pak Firman menyeringai. Bicara lisan. Siapa yang bisa jadi saksi?
Perusahaan bekerja berdasarkan prosedur, bukan perasaan. Kalimat itu seperti sember air es yang disiramkan ke wajahku. Aku baru sadar, mereka sudah menyiapkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri dan jalan buntu untuk semua percakapan tempo hari tidak meninggalkan jejak apapun. Sementara aku, yang percaya bahwa cukup dengan berbuat benar, justru masuk ke dalam perangkap mereka dengan keluguan. Aku menoleh pada Mbak Wati, berharap setidaknya ia akan mengatakan sesuatu yang adil. Tapi ia hanya menunduk, menatap tangannya sendiri. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada tuduhan. Aku tersenyum getir, suaraku terdengar serak. Jadi, hari ini perusahaan mau saya melakukan apa? Kepala personalia mendorong selembar kertas lagi. Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja. Dengan alasan menyebabkan kekacauan data akuntansi dan tidak memenuhi tuntutan kerjasama. Aku mencengkeram pinggiran kursi. Saya tidak setuju dengan kesimpulan ini. Ibu berhak menuliskan pendapat, tapi surat keputusan sudah diterbitkan. Jawabnya singkat. Aku menunduk, melihat judul yang dicetak tebal di atas surat itu. Namaku tertera di sana, dingin dan rapi seperti sebuah titik akhir yang sudah diketik sebelumnya. Ternyata selama beberapa hari ini, mereka tidak menungguku untuk memperbaiki apapun. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkanku. Aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena saat itu aku begitu terkejut hingga air mata seolah tertahan di dada. Aku menandatangani kolom telah menerima, tanganku sedikit gemetar. Selesai, aku mendengar Pak Firman menambahkan, nadanya datar seolah sedang menasihati hal biasa. Saya sarankan kamu diam saja dan cari pekerjaan lain. Jangan sampai masalah ini melebar. Di industri ini, berita buruk menyebar dengan cepat. Orang cukup dengar kamu pernah terlibat kasus penggelapan, itu sudah cukup untuk membuat mereka menjauh. Aku mendongak. Saya tidak menggelapkan apapun. Ia menatapku lurus, bibirnya membentuk senyum tipis. Di negeri ini, seringkali siapa yang punya kuasa untuk bicara lebih dulu, dialah yang dianggap benar. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat dengan jelas sebuah kenyataan pahit. Ada orang-orang yang berpakaian rapi, berbicara lembut, duduk di kantor ber-AC, tapi kejahatan mereka lebih dingin dari sebilah pisau. Aku kembali ke mejaku, membereskan barang-barangku dalam diam. Sebuah pot tanaman kecil, jaket yang tertinggal di sandaran kursi, buku catatan, dan pulpen pemberian Ibu Sari saat aku pertama kali bekerja. Setiap barang yang kumasukkan ke dalam kardus, tanganku terasa semakin berat. Di luar jendela, hujan sudah turun. Hujan bulan Juni di Cikarang, datang tiba-tiba dan begitu deras. Aku memeluk kardus itu, berjalan melewati deretan meja rekan-rekanku. Tak seorang pun menatap mataku. Ada yang pura-pura menunduk ke layar komputer, ada yang sibuk dengan ponsel, bahkan ada yang berdiri dan pergi ke tempat lain. Aku tidak menyalahkan mereka. Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani mengulurkan tangan pada seseorang yang sedang didorong jatuh oleh sebuah sistem? Melangkah keluar dari gerbang perusahaan. Air hujan menerpa wajahku, terasa dingin menusuk. Aku berdiri di bawah kanopi sejenak, menatap papan nama perusahaan yang familiar tapi terasa begitu asing, tempat di mana aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun, pernah lembur demi menyeimbangkan neraca, pernah khawatir karena selisih 1.000 perak, akhirnya melepasku pergi dengan sebuah dosa yang bukan milikku. Aku memeluk kardus itu di depan dada, hatiku terasa hampa, tapi di tengah kehampaan itu masih ada seutas harapan tipis. Aku berpikir, setidaknya aku harus pulang dan menceritakan semuanya pada suamiku. Bagaimanapun, sebagai suami istri, ia pasti akan mengerti. Aku berpikir begitu. Saat hujan di luar masih turun deras, aku memeluk kardus berisi barang-barangku. Tiba di ujung gang, hujan sudah sedikit reda, tapi pakaianku masih basah dan dingin. Kardus itu tidak berat, hanya berisi beberapa buku catatan, pot tanaman kecil, dan sedikit barang pribadi. Tapi rasanya begitu membebani lenganku, mungkin karena isinya bukan hanya barang, tapi juga seluruh masa di mana aku percaya bahwa aku bekerja dengan cara yang terhormat, hidup dari hasil keringat sendiri, dan tidak perlu malu pada siapapun.
Baru saja melangkah masuk, aku sudah melihat Ibu Lastri duduk di ruang tengah, di hadapannya ada sekeranjang buncis yang belum dipotong. Rina duduk di sebelahnya, ponsel di depan wajah, matanya melirikku lebih dulu sebelum melirik kardus di tanganku. Tak ada yang bertanya kenapa aku pulang lebih awal, tak ada yang bertanya kenapa wajahku pucat. Ibu Lastri hanya mengerutkan kening, suaranya ketus. Loh, hari ini kok bawa pulang barang-barang? Aku meletakkan kardus itu di dekat dinding, berusaha menjaga suaraku tetap normal. Saya sudah berhenti kerja, Bu. Ibu Lastri mendongak, caranya menatapku bukan seperti menatap menantu yang baru saja tertimpa musibah, melainkan seperti menatap sejumlah uang yang baru saja lenyap dari dompetnya. Berhenti? Kenapa berhenti? Aku menarik napas, belum sempat menceritakan duduk perkaranya, Rina sudah menyela dengan suara manis yang membuatku merinding. Loh, Mbak Citra kan akuntan, kok bisa diberhentikan tiba-tiba? Pasti masalahnya serius ya, Bu? Aku menggigit bibir. Bukan aku yang salah. Di kantor ada dokumen fiktif, aku tidak mau tanda tangan, jadi mereka menyingkirkanku. Baru saja kalimatku selesai. Ibu Lastri sudah membanting segenggam buncis ke dalam keranjang. Kamu ngomong begitu siapa yang percaya? Orang tidak akan sembarangan memecat karyawan yang bisa kerja kalau dia tidak bermasalah. Masa iya satu kantor salah? Cuma kamu yang benar? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku menatapnya, berkata perlahan, saya sudah bekerja bertahun-tahun, ibu juga tahu bagaimana saya hidup. Saya tidak pernah mengambil uang yang bukan hak saya. Ibu Lastri tersenyum sinis. Ibu tidak tahu urusan kantormu. Ibu cuma tahu, mulai bulan depan, rumah ini kehilangan satu sumber pemasukan. Beras, garam, listrik, air, acara selamatan, apa semua itu turun dari langit. Aku berdiri mematung. Ternyata, begitu kabar, aku kehilangan pekerjaan sampai di telinganya. Hal pertama yang ia pikirkan bukanlah apakah menantunya dianiaya atau tidak, melainkan siapa yang akan membayar belanjaan bulan depan. Orang bilang sesama perempuan seharusnya lebih saling mengerti. Tapi ucapan beliau saat itu membuatku sadar, tidak semua yang berjenis kelamin perempuan tahu bagaimana berempati pada perempuan lain. Aku diam-diam membawa kardus itu ke kamar, mengganti pakaian, lalu turun ke dapur untuk memasak. Pikiranku kacau balau, tapi tanganku masih bisa menanak nasi dan mencuci sayur seperti mesin, mungkin karena sudah terbiasa, atau mungkin karena jika aku duduk diam saat itu, aku takut akan menangis. Rumah ini tidak kekurangan orang untuk mendengar tangisanku, hanya kekurangan orang yang mengerti kenapa aku menangis. Malamnya, Rian pulang lebih larut dari biasanya. Baru saja memarkir motor, dia, aku dengan wajah muram. Aku menatap suamiku, secercah harapan kembali muncul. Bagaimanapun, kami suami istri. Aku masih berharap ia mau mendengarkanku. Tapi Rian, bahkan sebelum melepas sepatu, sudah bertanya ketus. Kamu benar dipecat? Aku mengangguk. Iya mas. Tapi mereka menjebakku. Dokumen itu bermasalah. Aku tidak mau tanda tangan. Belum selesai aku bicara, ia sudah memotong. Kamu tahu tidak? Tadi sore di kantorku orang-orang berbisik apa? Mereka bilang istriku seorang akuntan, terlibat kasus penggelapan, dan langsung dipecat. Kamu tahu betapa malunya aku? Aku terdiam. Penggelapan. Kata itu seperti sebuah batu yang dilemparkan tepat ke dadaku. Aku menatapnya. Suaraku bergetar. Mas lebih percaya orang luar atau percaya aku? Aku sudah bilang, aku tidak mau menandatangani dokumen fiktif, jadi mereka mengarang cerita. Rian menarik kursi, duduk, lalu tersenyum sinis. Di dunia ini, siapa yang mau repot-repot menjebak orang yang tidak ada apa-apanya? Jangan bersikap seolah semua orang mau mencelakakanmu. Tenggorokanku terasa tercekat. Maksud Mas apa? Mas tahu sifatku. Soal uang. Aku bahkan takut salah 1.000 perak. Aku hidup bersamamu 3 tahun. Apa Mas tidak mengerti aku? Rian tampak kesal, ia melemparkan kunci motor ke meja. Aku hanya lihat hasilnya. Hasilnya, kamu dipecat. Hasilnya, orang-orang memandangku sebelah mata. Soal kamu benar-benar bersalah atau tidak, biar Tuhan yang tahu.
Orang luar tidak akan mau mendengarkan ceritamu. Makan malam itu adalah yang paling sulit kutelan sejak aku menjadi menantu. Sayur asam ikan patin yang kumasak masih harum. Telur dadar masih berwarna keemasan. Tapi seisi meja makan hanya dipenuhi oleh atmosfer tuduhan. Ibu Lastri berdecak. Jujur saja, rumah ini tadinya tenang-tenang saja. Tiba-tiba kena masalah. Benar-benar musibah. Rina, sambil mengambil sayur, berkata santai. Orang bilang tidak ada asap kalau tidak ada api. Aku jadi kasihan sama Mas Rian. Doni duduk di sebelahnya, tidak berkata apa-apa, tapi keheningannya seolah ikut mendukung. Aku meletakkan sendokku. Untuk pertama kalinya dalam acara makan keluarga, aku tidak lagi punya tenaga untuk berpura-pura. Kalau semua orang pikir aku bersalah, katakan saja terus terang. Tapi jangan menuduhku melakukan hal yang tidak kulakukan. Ibu Lastri mendengus. Kamu masih berani bersuara lantang? Di rumah ini, waktu kamu masih punya gaji. Apapun yang kamu katakan terdengar benar. Sekarang kamu pengangguran. Coba lihat siapa yang mau menanggungmu. Setiap katanya seperti kail pancing. Aku menoleh pada Rian, menunggu setidaknya satu kalimat pembelaan dari suamiku. Tapi ia hanya menunduk, menjawab datar, untuk sementara kamu di rumah saja, urus masak dan bersih-bersih. Soal pekerjaan, cari sendiri. Aku tidak bisa menanggung semuanya. Kalimatnya terdengar ringan, tapi itu seolah menutup peti mati bagi semua sisa harapanku. Ternyata, di matanya, aku bukan lagi istri yang sedang tertimpa musibah. Aku hanyalah sebuah beban baru yang muncul. Selesai makan, aku mencuci piring sendirian di dapur. Di ruang keluarga, televisi masih menyala, suara tawa Rina masih terdengar seolah tak ada yang terjadi. Air keran yang mengalir di tanganku terasa dingin. Aku menatap bayanganku yang kabur di jendela, tiba-tiba merasa kasihan pada perempuan di dalamnya. Siang hari baru saja diusir dari kantor, malamnya diadili oleh keluarganya sendiri. Hidup ini memang ada pasang surutnya. Aku selalu menghibur diri begitu. Tapi saat itu aku sadar, ada masa surut yang bukan membuatmu kuat, melainkan diam-diam mengikis kepercayaanmu pada orang-orang terdekat. Malam itu, berbaring di samping Rian, jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sekadar sebuah ranjang. Ia membalikkan badan, napasnya teratur seolah tak ada beban. Sementara aku, mataku terbuka menatap langit-langit yang gelap, merasakan ada retakan yang baru saja muncul dengan sangat jelas di hatiku. Aku tidak tahu hari-hari ke depan akan seburuk apa, tapi aku tahu satu hal, sejak malam itu, di rumah ini, aku tidak lagi dianggap sebagai seseorang yang perlu dilindungi. Sejak aku kehilangan pekerjaan, suasana di rumah berubah total. Jika sebelumnya aku masih disapa dengan nada yang wajar, sekarang setiap kalimat yang ditujukan padaku seolah memiliki duri tersembunyi. Aku tetap bangun pagi, memasak, menyapu, mencuci, tapi tak ada lagi yang menganggapnya sebagai pengorbanan. Di mata mereka, statusku sebagai pengangguran berarti aku harus bekerja lebih banyak mengalah, dan yang terpenting, tidak punya hak untuk mengeluh. Setiap pagi, baru saja kuletakkan panci sayur di atas kompor, suara Ibu Lastri sudah terdengar dari depan. Citra, sekalian sapu halaman belakang, daun-daun kering banyak sekali yang rontok. Aku menjawab iya, lalu mengerjakannya. Tak lama kemudian, Rina pulang dari pasar, meletakkan sekantong sayuran di meja. Enak ya jadi orang di rumah, banyak kerjaan yang bisa diselesaikan. Coba kayak aku, sibuk kesana kemari, lihat cucian numpuk saja sudah malas. Terdengar seperti pujian, tapi senyum sinis di bibirnya membuatku hanya bisa merasakan pahit di lidah. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak punya harga diri, tapi karena saat kita berada di posisi terlemah, penjelasan seringkali lebih tak berharga daripada helaan napas. Aku hanya diam-diam menyelesaikan pekerjaanku. Tapi benar, menjadi orang baik belum tentu bernasib baik. Justru itu memberi kebiasaan pada orang lain untuk terus menindas. Baru beberapa hari yang lalu aku adalah orang yang bekerja dan membawa uang pulang. Sekarang, hanya karena kehilangan pekerjaan, aku diperlakukan seolah sedang menumpang di rumah yang selama ini ikut kubiayai.
Makan siang hari itu menunya ikan kembung goreng, sayur bening, dan sambal terasi. Semuanya aku yang memasak, tapi saat duduk di meja makan, aku merasa seperti orang yang ikut menumpang makan. Rina mengambil sepotong ikan, meniupnya, lalu berkata, "Akhir-akhir ini menu kita sederhana sekali ya, Bu." Ibu Lastri menyeruput kuah sayur, lalu menjawab perlahan. "Namanya juga pemasukan berkurang, ya harus berhemat." Doni yang duduk di sebelahnya menimpali, setengah bercanda. "Mbak Citra kan sekarang banyak waktu luang, besok-besok bisa bantu istriku jualan online. Diam di rumah terus juga tidak enak." Aku meletakkan sendokku, menatap Doni. "Aku sedang mencari pekerjaan." "Ya aku kan tidak bilang apa-apa," sahut Doni. "Maksudku, zaman sekarang susah, apa saja dikerjakan." Kalimatnya terdengar wajar, tapi caranya berbicara dan keheningan yang mengikuti setelahnya membuatku paham, tak seorang pun benar-benar percaya aku akan bisa bangkit lagi. Di mata mereka, aku sudah jatuh dari tingkat berguna. Sore harinya, saat aku sedang melipat pakaian kering, Ibu Lastri memanggilku ke kamarnya. Beliau duduk di ranjang, di hadapannya ada sebuah kaleng biskuit tua berisi surat-surat. Di sampingnya ada buku catatan kecil bersampul merah yang belum pernah kulihat. Beliau memberi isyarat agar aku duduk, suaranya terdengar berbeda, lebih lembut dari biasanya. "Citra, Ibu mau bicara, tapi jangan marah ya." Mendengarnya, hatiku langsung waspada. Beliau jarang sekali berbicara selembut ini, kecuali jika ada maunya. "Iya Bu, ada apa?" Beliau menghela napas, menggosok-gosokkan kedua tangannya. "Akhir-akhir ini Ibu lagi ada sedikit masalah keuangan. Arisan di luar sudah jatuh tempo, Ibu belum sempat cari pinjaman. Kamu lihat, apa kamu masih punya simpanan? Pinjamkan Ibu dulu. Nanti kalau sudah ada, Ibu kembalikan." Jantungku berdebar kencang. Ternyata benar, arah pembicaraan ini persis seperti yang kutakutkan. Aku terdiam beberapa detik sebelum bertanya, "Ibu butuh berapa?" Beliau menatap lurus ke mataku, seolah sudah tahu aku menyembunyikan sesuatu. "Ibu dengar dari Rian, dulu kamu ada simpanan sedikit. Pinjamkan Ibu sekitar 50 atau 60 juta dulu. Nanti kalau masalah ini selesai, Ibu ganti." Aku menatapnya. Tenggorokanku terasa kering. Uang itu kukumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Dengan mengurangi membeli sepatu baru, baju baru, terkadang lembur sampai larut malam tanpa jajan. Itu bukan hanya uang. Itu adalah satu-satunya peganganku. Jika hidup berbalik arah, dengan segenap ketenangan yang tersisa, aku berkata, "Bu, emas kawin atau uang belanja kalau masih bisa Citra usahakan, Citra tidak akan pelit. Tapi simpanan yang itu, mohon maaf, Citra harus simpan. Sekarang Citra tidak punya pekerjaan. Citra harus punya pegangan." Baru saja selesai, wajah Ibu Lastri langsung berubah. Nada lembutnya lenyap. "Pegangan? Kamu tinggal di rumah ini, masih butuh pegangan apa lagi? Rumah ini sedang ada masalah, sudah seharusnya kamu ikut membantu." Aku tetap duduk tegak. Bukannya Citra tidak mau bantu Bu, tapi uang itu adalah uang terakhir Citra. Kalau Citra belum dapat pekerjaan, Citra mau hidup pakai apa? Beliau menepuk kasur dengan keras. "Jadi kamu mau membiarkan ibu tua ini sendirian cari jalan keluar? Kamu jadi menantu di sini 3 tahun, makan dan tinggal di sini, sekarang ibu kesulitan sedikit saja kamu sudah perhitungan." Aku mendengarnya dan merasa sesak. Citra tidak perhitungan, Bu. Tapi mana uang bersama dan mana uang simpanan pribadi? "Mohon Ibu juga bisa mengerti." Beliau tertawa sinis. "Mengerti? Ibu sudah mengerti sekarang. Waktu masih punya pekerjaan, kelihatannya baik sekali. Begitu ada masalah, baru kelihatan sifat aslinya yang pelit." Aku berdiri, tidak ingin berdebat lebih jauh. Tapi baru saja melangkah ke pintu, Rian masuk. Entah sejak kapan ibunya sudah mengirim pesan. Ia menatapku, lalu menatap ibunya. "Ada apa lagi?" Ibu Lastri langsung mengubah nada bicaranya menjadi sedih. "Ibu tidak minta, Nak. Ibu cuma mau pinjam sebentar untuk bayar arisan." Tapi dia bersikap seolah ibu mau merampok uangnya. Rian menoleh padaku, wajahnya muram. "Kamu benar masih punya simpanan?"
Aku sudah terlalu lelah untuk menyembunyikannya lagi. Iya, tapi itu uang untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa. Rian mengerutkan kening. Ada apa-apa lagi? Satu rumah ada di sini, kamu kan tidak sendirian. Aku menatap lurus ke arah suamiku. Justru karena aku tidak punya pekerjaan, aku harus menyimpannya. Rian tersenyum sinis, senyum khas seorang pria yang menganggap perempuan di hadapannya tidak masuk akal. Ibu cuma pinjam, bukan minta. Kenapa kamu berlebihan begitu? Setiap katanya membuatku merinding. Aku tidak mengerti, bagaimana bisa orang yang tidur di sampingku selama bertahun-tahun dengan mudahnya menganggap uang pegangan istrinya sebagai sesuatu yang bisa diambil kapan saja. Aku berkata perlahan. Mas setiap bulan masih punya gaji. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Kalau aku berikan semua, besok-besok kalau aku butuh, siapa yang mau peduli? Rian belum sempat menjawab. Ibu Lastri sudah menimpali dengan suara melengking. Ya ampun, rumah ini yang akan menanggungmu. Atau jangan-jangan maksudmu, kamu takut keluarga suamimu ini akan menghabiskan uangmu? Aku mengepalkan tangan hingga terasa sakit. Ternyata di mata beliau, aku tidak boleh punya kekhawatiran pribadi, tidak pula berhak menyimpan apapun untuk diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari kamar, di belakangku masih terdengar suara beliau mengadu pada Rian. Sepanjang malam itu, aku menyelesaikan semua pekerjaan dalam diam. Tapi di kepalaku hanya terulang satu hal. Mereka tidak peduli betapa takutnya aku. Mereka hanya peduli berapa banyak yang masih bisa mereka ambil dariku. Dan aku sadar, rumah ini sudah mulai mengincar pelampung terakhir dalam hidupku. Setelah percakapan hari itu, suasana di rumah semakin menyesakan. Ibu Lastri tidak lagi secara terang-terangan menyinggung uangku, tapi caranya mondar-mandir, menghela napas, dan sesekali melontarkan sindiran sudah cukup membuatku paham bahwa masalah ini belum selesai. Rian juga menjadi lebih dingin. Ia tidak lagi berdebat denganku, tapi keheningannya terasa lebih berat daripada omelan. Itu seperti sebuah penegasan bahwa dalam masalah ini, ia berpihak pada ibunya. Minggu pagi itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya untuk memasak bubur. Langit masih remang-remang, udaranya lembab dan pengap. Cuaca panas sebelum hujan khas daerah tropis yang membuat orang merasa lelah bahkan saat tidak melakukan apa-apa. Baru saja kuletakkan panci di atas kompor, dari luar gerbang terdengar suara gedoran yang sangat keras. Aku terkejut, belum sempat melangkah ke depan, gedoran kedua terdengar lebih keras, disertai suara pria melengking. Bu Lastri mana? Keluar. Seisi rumah gempar. Doni berlari keluar dari kamarnya, rambutnya masih acak-acakan. Rina mengintip dari celah pintu kamarnya, wajahnya pucat. Ibu Lastri keluar dari kamarnya, berjalan sambil bertanya, siapa itu pagi-pagi sudah ribut? Tapi saat mengintip lewat jendela, wajahnya langsung berubah. Aku belum paham apa yang terjadi, dari luar gerbang terdengar lebih banyak suara. Mau sembunyi di mana kamu? Sudah jatuh tempo arisan kok diam saja? Waktu terima uang komisi cepat, giliran bayar malah menghilang. Buka. Rian melangkah cepat ke depan, membuka gerendel pintu. Begitu pintu terbuka sedikit, 3 atau 4 orang langsung menyerobot masuk. Ada pria, ada wanita, semuanya dengan wajah marah. Seorang pria berkalung emas tebal menunjuk lurus ke wajah Ibu Lastri. Gimana ini, Bu? Arisannya macet. Ibu yang jadi bandar. Yang jamin, kok sekarang malah nomornya tidak aktif. Ibu Lastri tergagap. Saya tidak mematikan nomor, saya sedang cari jalan. Belum selesai ia bicara, seorang wanita sudah maju. Cari jalan apa lagi? Bandar utamanya sudah kabur bawa uang. Sekarang semua yang ikut carinya ke ibu. Ibu yang terima uang komisi, ibu yang harus tanggung jawab. Aku berdiri mematung di ambang pintu dapur, mendengar setiap kalimat itu dan punggungku terasa dingin. Ternyata masalahnya bukan sekadar kesulitan sedikit seperti yang beliau katakan. Ternyata beliau bukan hanya ikut arisan, tapi juga menjadi perantara, mengumpulkan orang, dan menerima komisi. Rumah yang sudah sempit itu terasa semakin sesak oleh suara perdebatan, suara sandal diseret di teras, dan bisik-bisik tetangga dari luar. Di gang kecil,
Satu suara keras saja sudah cukup untuk membuat seisi kampung tahu. Aku melihat dari celah pintu, sudah ada beberapa orang berdiri di ujung gang, menoleh ke arah rumah kami. Pemilik warung di seberang bahkan berdiri bersedekap, menonton tanpa berkedip. Jelaskan sekarang. Pria tadi menggebrak meja batu di teras. Totalnya sekarang berapa yang macet? Ibu terima komisi setiap putaran. Kenapa tidak bilang? Suara Ibu Lastri bergetar. Saya juga korban. Saya tidak tahu kalau si Hartati itu bakal kabur bawa uang. Saya juga rugi. Wanita tadi tersenyum sinis. Korban? Waktu mengajak kami ikut, ibu bicaranya meyakinkan sekali. Katanya terpercaya. Tidak pernah macet. Sekarang bilang korban begitu saja? Rian maju, mencoba melindungi ibunya. Semuanya tenang dulu, bisa dibicarakan baik-baik. Pria tadi menoleh padanya. Kamu anaknya kan? Bagus. Rumah ini harus tanggung jawab. Total utangnya sekarang lebih dari 300 juta rupiah, bukan uang sedikit. Angka itu seperti pukulan telak di kepalaku. Lebih dari 300 juta. Bagi keluarga ini, itu bukan lagi masalah cari pinjaman, itu adalah lubang yang bisa menelan mereka semua. Doni, mendengar angka itu, langsung mundur, tergagap. Kok bisa sebanyak itu, Bu? Ibu Lastri terduduk lemas di kursi, kedua tangannya memegangi kepala, mulai menangis. Ibu harus bagaimana? Ibu cuma mau cari tambahan sedikit untuk rumah ini. Rina, yang bersembunyi di belakang suaminya, wajahnya pucat dan kesal. Ia berbisik cukup keras hingga semua orang bisa dengar, "Ya Tuhan, jual semua isi rumah juga tidak akan cukup." Aku menatap pemandangan di hadapanku, hatiku kacau. Selama ini aku hanya samar-samar tahu Ibu Lastri sering menerima telepon soal arisan. Aku tidak menyangka beliau sudah terlibat sejauh ini, tapi yang membuatku lebih merasa getir adalah, di tengah keributan itu, tatapan Ibu Lastri beralih ke arahku. Hanya satu lirikan, tapi aku sudah paham apa yang ada di pikirannya. Dan benar saja, baru saja menyeka air mata, beliau berkata dengan suara parau, keluarga saya memang sedang sulit, tapi menantu saya punya simpanan. Biar saya bicara padanya, aku membeku. Semua orang langsung menoleh padaku, seolah aku bukan lagi manusia, melainkan sebuah brankas yang baru saja ditunjuk. Pria tadi menatapku dari atas ke bawah, lalu bertanya ketus, kalau punya uang, keluarkan saja untuk bayar. Mau ditagih ramai-ramai begini baru malu? Darahku serasa naik ke kepala. Aku melangkah maju. Suaraku mengeras. Maaf, saya baru tahu masalah ini pagi ini. Saya tidak ikut arisan apapun. Mendengar itu, Ibu Lastri langsung mengubah nada bicaranya menjadi penuh tuduhan. Citra, kok kamu ngomong begitu? Keluarga sedang kena musibah. Sudah seharusnya kamu ikut bantu. Masa mau diam saja? Aku menoleh padanya, untuk pertama kalinya melihat dengan jelas betapa tipisnya batas antara kewajiban dan kepentingan di matanya. Saya tidak bilang tidak mau bantu, Bu, tapi Ibu tidak bisa seenaknya menyebut soal uang pribadi saya di depan orang luar seperti ini. Uang pribadi apalagi? Teriaknya. Kamu makan dan tinggal di rumah ini. Saat ada masalah, kamu harus tahu diri. Kata tahu diri dari mulutnya membuatku merinding. Tetangga di luar masih berbisik-bisik, para penagih masih memenuhi teras. Rian hanya mengerutkan kening, mondar-mandir, menatap ibunya, lalu menatapku. Ia tidak bertanya apakah aku takut. Tidak pula mencoba membelaku dari situasi yang memalukan ini. Ia hanya berkata satu kalimat dingin, yang penting sekarang selesaikan dulu masalah ini. Aku menatapnya, hatiku mencelos. Ternyata di tengah tontonan satu kampung ini, harga diriku sama sekali tidak berarti baginya. Aku tahu, sejak para penagih itu masuk, segalanya di rumah ini sudah berubah. Ini bukan lagi sekadar sindiran di meja makan. Bukan lagi soal pinjam-meminjam. Semua mata kini tertuju padaku, seolah uang yang kusimpan dengan susah payah tiba-tiba menjadi satu-satunya pelampung untuk menyelamatkan kekacauan yang dibuat orang lain. Dan aku tahu, badai terbesarnya mungkin masih akan datang. Setelah pagi yang digemparkan oleh para penagih utang arisan, rumah Ibu Lastri terasa seperti diselimuti kabut tebal.
Setiap orang yang lewat memandang dengan tatapan berbeda. Ibu Lastri tak henti-hentinya mondar-mandir, sesekali menelepon, sesekali menangis. Rian sibuk keluar masuk. Wajahnya selalu tegang. Seolah yang menyebabkan utang ratusan juta itu adalah aku, bukan ibunya. Doni mengurung diri di kamar, sementara Rina hanya berdiri gelisah di depan pintu, sesekali melirikku dengan tatapan penuh harap dan curiga. Aku diam-diam membersihkan piring kotor sisa sarapan, lalu memasak nasi untuk makan malam. Dalam situasi seperti ini, menyibukkan diri justru membantu pikiranku agar tidak terlalu kalut. Semakin sibuk, semakin jelas satu hal bagiku. Di rumah ini, jika ada masalah, orang pertama yang akan menjadi sasaran selalu aku. Bukan karena aku yang bersalah, tapi karena aku yang paling mudah untuk dipaksa. Hampir pukul 7 malam, saat kami semua duduk di meja makan tanpa selera, Ibu Lastri tiba-tiba meletakkan mangkuknya dengan keras. Sudah, kita bicara terus terang saja. Kita harus kumpulkan uang untuk bayar mereka. Kalau tidak mereka akan terus datang dan membuat keributan. Sampai di situ, ia menoleh tajam ke arahku. Citra, keluarkan emas kawinmu dan semua uang simpananmu. Selamatkan rumah ini dulu. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya. Kalimat itu bukan lagi permintaan pinjaman. Itu adalah sebuah perintah, cara mereka menuntut milik terakhirku dengan dalih kewajiban keluarga. Aku meletakkan sendokku perlahan. Emas kawin, kalau memang perlu, bisa saya berikan. Tapi uang simpanan itu, mohon maaf, akan saya simpan. Rina langsung melotot. Ya ampun, Mbak. Situasi sudah begini genting, Mbak masih sempat-sempatnya hitung-hitungan? Doni yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. Orang-orang sudah datang marah-marah begitu, muka kita mau ditaruh di mana di depan tetangga? Aku menoleh pada Doni, suaraku menjadi dingin. Harga diri itu sudah hilang sejak ada yang nekat jadi bandar arisan bodong, bukan sejak aku bilang mau menyimpan uangku. Suasana di meja makan menjadi tegang. Ibu Lastri menggebrak meja, kuah di mangkuk sampai tumpah. Siapa yang kamu sindir? Ibu melakukan ini juga karena ingin menambah pemasukan untuk rumah ini. Memangnya ibu makan sendiri? Aku mengatupkan bibir. Saya tidak menyalahkan ibu cari tambahan. Tapi uang simpanan itu adalah pegangan saya. Sekarang saya tidak punya pekerjaan, saya tidak bisa memberikan semuanya. Ibu Lastri tertawa sinis. Suaranya melengking seperti pisau tergores. Pegangan? Pegangan apa? Jangan-jangan kamu memang sudah merencanakan untuk kabur dari rumah ini sambil membawa uang? Dasar anak tidak jelas asal-usulnya. Ibumu itu pintar sekali mendidikmu. Hanya tahu menyelamatkan diri sendiri, tidak tahu balas budi. Mendengar nama Ibu Sari disebut-sebut, telingaku berdengung. Aku mendongak. Ibu boleh katakan apa saja tentang saya, tapi tolong jangan bawa-bawa ibu saya. Ibu Lastri semakin menjadi-jadi. Memangnya aku salah? Ibumu itu hidupnya bagaimana sampai anaknya juga pelitnya minta ampun, menganggap keluarga suami seperti orang lain? Setiap katanya seperti bara api yang dilemparkan ke wajahku. Ibuku sudah tiada. Seumur hidupnya beliau adalah orang yang jujur, tidak pernah meminta-minta. Tapi sekarang, di rumah yang pernah kusebut sebagai rumahku, mereka menggunakan namanya untuk memaksaku menyerahkan uang terakhirku. Rian, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Tapi bukan untuk membela ibunya. Ia menoleh padaku, suaranya penuh amarah. Keluarkan saja semuanya, Dek, ini bukan waktunya berdebat. Aku menatap suamiku, merasa ada sesuatu di dalam hatiku yang jatuh ke dasar jurang. Maksud Mas apa? Aku sudah bilang, emas kawin akan kuberikan. Tapi uang itu harus kusimpan untuk hidup. Rian mengatupkan rahangnya. Hidup? Kamu kan tinggal di rumah ini, mau kemana lagi sampai butuh pegangan? Atau jangan-jangan kamu memang dari awal sudah punya niat menyimpan untuk dirimu sendiri, menunggu saat rumah ini ada masalah lalu angkat tangan? Aku tertawa, tapi tawa itu terdengar lebih pahit dari air mata. 3 tahun aku bekerja dan memberikan uang secara rutin, mengurus segalanya dari sayur sampai acara keluarga.
Waktu aku masih punya gaji, kenapa tidak ada yang bertanya apa aku perlu menabung? Sekarang, saat aku kehilangan pekerjaan, semua orang mengincar simpanan terakhirku. Lalu kalian menuduhku angkat tangan? Mungkin kalimat itulah yang menyulut emosinya. Ia berdiri, wajahnya memerah. Kamu berani bicara seperti itu pada ibuku? Aku ikut berdiri, tidak mau lagi duduk rendah dan menerima hinaan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan saat itu juga, tangannya terayun. Sebuah tamparan mendarat telak di pipiku, begitu keras hingga kepalaku terlempar ke samping. Telingaku berdengung, rasa anyir darah terasa di sudut bibirku. Seisi meja makan membeku. Aku berdiri diam selama beberapa detik. Pipi kiriku terasa panas, tapi yang lebih sakit ada di tempat lain, di mana sisa kepercayaan terakhirku baru saja hancur berkeping-keping. Aku perlahan menoleh, menatap Rian. Pria itu adalah suamiku. Orang yang pernah berjanji akan melindungiku. Ternyata, aku berbalik, berjalan lurus ke kamar. Aku membuka lemari, menarik keluar kotak kecil tempatku menyimpan emas kawin dan buku tabungan berisi 50 juta rupiah. Setiap langkahku kembali ke ruang makan, hatiku terasa semakin dingin. Aku meletakkan kotak dan buku tabungan itu di atas meja, di hadapan Ibu Lastri. Suaranya terdengar kering. Aku berkata perlahan, setiap katanya kuucapkan dengan jelas. Ini emas kawin saya. Dan ini, uang hasil saya menabung selama bertahun-tahun. Hari ini, saya berikan semuanya. Anggap saja, saya membeli kebebasan saya dengan uang ini. Ibu Lastri tertegun. Rian juga terdiam. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan bersikap setegas ini. Tapi aku tidak lagi menatap siapapun, aku hanya melihat meja makan ini, rumah ini, dan wajah-wajah ini. Mulai hari ini, tempat ini bukan lagi tempat di mana aku akan menunduk dan memanggilnya keluarga. Malam setelah tamparan itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Pipi kiriku masih terasa nyeri. Tapi rasa sakit di kulit perlahan mereda, sementara luka di hati justru menyebar perlahan dan dalam. Aku berbaring menghadap dinding, mendengar rintik hujan di atap seng, mendengar batuk Ibu Lastri dari ruang tengah, mendengar Rian membalikkan badan di belakangku. Semua suara di rumah ini terasa begitu asing. Orang bilang suami istri itu jodoh, tapi ada jodoh yang setelah lunas, hanya menyisakan ruang hampa yang dingin. Keesokan paginya, aku tetap bangun pagi dan memasak, seperti sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Bukan karena aku masih ingin menyenangkan siapapun, tapi karena di saat pikiran sedang kacau, hanya kesibukan yang bisa menghindarkanku dari melamun. Aku memasak sayur bening, menggoreng ikan sisa semalam, lalu diam-diam menata piring di meja. Seluruh keluarga makan dalam keheningan. Ibu Lastri tidak menyinggung kejadian semalam. Rian tidak meminta maaf. Tak seorang pun mengatakan bahwa tamparan itu keterlaluan. Ternyata, di rumah ini, saat aku dihina, hal itu bisa berlalu begitu saja seolah memang seharusnya terjadi. Siangnya, Ibu Lastri membawa kotak emasku dan buku tabungan ke kamarnya, berbicara lama dengan Rian di dalam. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas, hanya samar-samar. Cara mereka berbisik membuatku paham, mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya. Sejak uang terakhirku kuletakkan di atas meja, aku tahu aku tidak lagi punya posisi tawar apapun. Sore harinya, saat aku sedang duduk di teras membersihkan sayuran, Rian pulang. Di tangannya ada sebuah map berwarna kuning. Ia tidak menatapku, langsung masuk ke kamar, berganti pakaian, lalu keluar dan meletakkan map itu di atas meja. Masuk sini. Aku mau bicara. Nadanya membuatku merinding. Terlalu tenang, terlalu dingin. Pria yang baru kemarin menampar istrinya, hari ini begitu tenang seolah akan membahas urusan administrasi biasa. Aku mencuci tangan, lalu masuk. Ibu Lastri sudah duduk di sana. Rina bersandar di pintu dapur, matanya melirik ke sana kemari. Doni duduk di ujung sofa, menunduk, seperti biasa hanya hadir tanpa pernah mau ikut bertanggung jawab. Rian membuka map itu, mendorong beberapa lembar kertas ke arahku. Aku sudah pikirkan baik-baik. Sebaiknya kita sudahi saja sampai di sini. Aku menunduk.
Di bagian atas kertas itu tertulis surat permohonan cerai gugat. Jantungku berdebar sesaat, tapi anehnya aku tidak terkejut. Mungkin karena jauh di lubuk hati, aku sudah menduganya sejak ia menamparku di depan semua orang. Aku mengangkat kepala, menatap suamiku. Maksud Mas apa? Rian melipat tangan di depan dada, berbicara dengan nada seseorang yang sudah menyiapkan semua alasan. Kita sudah tidak sejalan lagi. Kamu kehilangan pekerjaan dan punya citra buruk. Sementara aku masih harus menjaga karierku. Kalau diteruskan, kita hanya akan semakin saling menyiksa. Aku mendengar setiap katanya. Dadaku terasa sesak. Menyiksa? Aku tertawa getir. Baru semalam kalian mengambil semua emas dan tabunganku. Hari ini Mas bilang cerai karena saling menyiksa? Ibu Lastri langsung menimpali dengan suara melengking. Jaga bicaramu. Uang itu kamu sendiri yang kasih untuk menolong keluarga. Tidak ada yang menodongmu. Aku menoleh padanya, merasa lebih sedih daripada marah. Benar, tidak ada yang menodong dengan pisau. Kalian hanya memojokkanku sampai tidak ada pilihan lain. Rina yang bersandar di pintu mencibir. Mbak Citra bicaranya seolah rumah ini sudah merampok Mbak. Mbak tinggal di sini 3 tahun, sekarang rumah ini ada masalah, Mbak malah mengungkit-ungkit. Aku menatap lurus pada Rina. Orang yang terhormat tidak akan menggunakan kebaikan yang diterimanya untuk memaksa orang lain menyerahkan pegangan terakhirnya. Ia terdiam, tapi Ibu Lastri menggebrak meja. Sudah, tidak usah berputar-putar. Rian masih punya masa depan, punya pekerjaan. Dia tidak bisa terus-menerus menanggung beban istri pengangguran yang terlibat kasus penggelapan. Kalimat itu membuatku terdiam. Jadi, pada akhirnya di mata mereka, aku bukan istri yang sedang difitnah, melainkan sebuah barang rusak yang harus dibuang agar tidak merepotkan. Aku menoleh pada Rian. Mas juga berpikir begitu? Ia membuang muka sesaat, lalu kembali menatapku dengan dingin. Aku tidak sanggup membiayai orang yang tidak menghasilkan uang dan justru menambah masalah. Aku bicara jujur biar kamu paham, bercerai baik-baik sekarang lebih bagus. Baik-baik. Aku belum pernah mendengar kalimat sekejam itu diucapkan dengan nada sesopan itu. Mereka menguras habis milikku, menamparku, menghina ibuku, lalu mengajakku berpisah baik-baik. Aku mengambil surat itu, membolak-balik halamannya. Semuanya sudah mereka siapkan. Informasi, alasan, kolom tanda tangan. Semuanya rapi, seperti sebuah rencana yang sudah disusun, bukan keputusan emosional. Sebuah pikiran dingin melintas di kepalaku. Jangan-jangan, sejak aku dipecat, mereka sudah menganggapku beban yang harus disingkirkan. Mereka hanya menunggu sampai berhasil menguras tabunganku, baru membuka kartu. Aku meletakkan kertas itu, suaraku rendah dan pelan. Jadi, waktu aku masih bekerja dan memberi uang, aku adalah keluarga. Sekarang aku tidak punya nilai lagi, jadi Mas mencampakkanku. Rian mengerutkan kening. Jangan memutarbalikkan cerita seolah kamu korbannya. Pernikahan kalau sudah tidak bisa dipertahankan, ya berhenti. Aku menatapnya sangat lama, begitu lama hingga aku sendiri heran air mataku tidak bisa jatuh. Mungkin karena saat itu, yang pecah di dalam diriku bukan lagi rasa sakit, melainkan sebuah kesadaran penuh. Aku menarik surat itu ke hadapanku. Seisi rumah hening. Ibu Lastri mungkin mengira aku akan menangis dan memohon, tapi aku tidak melakukannya. Aku mengambil pulpen dan menandatangani namaku di kolom yang tersedia. Goresannya lebih tegas dari yang kuduga. Selesai. Aku meletakkan pulpen itu dan berkata dengan sangat jelas. Baik. Saya tanda tangan. Mulai sekarang, jangan pernah lagi ada yang bicara soal balas budi atau keluarga denganku. Tak ada yang bersuara. Mungkin mereka juga tidak menyangka aku akan setegas ini. Dan aku, saat melihat tanda tanganku di atas surat cerai itu, aku tahu satu hal, sebuah ikatan pernikahan bisa berakhir dengan beberapa goresan pulpen, tapi yang benar-benar mati hari ini adalah kepercayaanku pada apa yang disebut keluarga, yang telah kucurahkan seluruh masa mudaku untuk menjaganya. Setelah aku menandatangani surat cerai, rumah itu menjadi sunyi senyap.
Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi orang-orang yang telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, jadi tidak perlu bicara lagi. Beberapa hari kemudian, Rian mengurus berkas ke pengadilan. Aku tidak bertanya kapan ia pergi, kapan ia pulang. Di bawah atap yang sama, kami hidup seperti dua orang asing. Ia tidak menatapku, aku pun tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya. Ada tali yang sekali putus, jika disambung hanya akan menyisakan simpul, bukan lagi cinta. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Karena ini perceraian atas kesepakatan bersama, dan karena nyaris tidak ada harta gonogini atas nama kami berdua. Aku juga tidak menuntut apapun dari rumah itu. Semuanya selesai begitu saja. Hari itu, memegang akta cerai di tangan, aku menatap namaku dan nama Rian, terasa aneh. 3 tahun yang lalu, dua nama ini bersanding di buku nikah. Sekarang, berseberangan di selembar surat perpisahan. Aku memutuskan untuk pindah sore itu juga. Bukan karena terburu-buru, tapi karena aku tidak ingin bermalam satu kali pun lagi di kamar yang pernah kusebut rumah. Aku mengeluarkan koper kain tuaku, mulai melipat beberapa setel pakaian kerja, beberapa potong baju rumah, dan barang-barang pribadi. Lemariku tidak sepenuh yang kukira. 3 tahun menjadi menantu, mengurus seluruh keluarga, tapi barang yang benar-benar milikku hanya cukup untuk mengisi satu sudut kecil. Rasanya ironis sekaligus pahit. Ternyata, seorang perempuan yang mengira ia punya sebuah rumah, saat pergi hanya bisa membawa barang yang muat di satu koper. Kusimpan dengan baik buku catatan lama Ibu Sari, pulpen yang ia berikan saat aku pertama kali bekerja, dan beberapa lembar foto kami berdua. Hanya itu yang berharga bagiku. Sisanya, dari spray, penanak nasi, hingga piring-piring yang kubeli dengan uangku, semuanya kutinggalkan. Aku tidak mau membawa apapun yang mengingatkanku pada rumah itu. Saat aku sedang menutup koper, Rina tiba-tiba masuk ke kamarku, matanya menyapu sekeliling, lalu berseru, "Loh, cincinku mana?" Aku mengangkat kepala, tidak mengerti. Ia langsung berlari keluar sambil berteriak, "Bu, cincinku tadi pagi kutaruh di meja rias, sekarang tidak ada." Suaranya melengking, cukup keras untuk didengar seisi rumah. Ibu Lastri, Rian, dan Doni langsung muncul di depan pintu kamarku. Aku menatap wajah mereka satu persatu, perutku terasa dingin. Aku langsung paham permainan apa yang sedang mereka mainkan. Rina melipat tangan, menatap lurus ke arah koperku. Dari tadi pagi tidak ada yang masuk kamarku, kecuali Mbak Citra yang lagi beres-beres. Aku berdiri. "Maksudmu apa?" Ia mengangkat bahu. "Aku cuma bilang kenyataannya. Barang hilang ya harus dicari." Ibu Lastri berkacak pinggang, suaranya tajam. "Sudah, kalau memang tidak mengambil, tidak perlu takut. Buka saja kopermu biar semua orang lihat dan masalah selesai." Aku menatapnya, tidak percaya. "Ibu pikir saya yang mengambil cincinnya?" Beliau menghindar. "Tidak ada yang menuduh. Tapi orang jujur tidak akan takut. Buka saja. Apa susahnya?" Kalimat itu membuatku tertawa, tawa yang kering. Mereka ingin mempermalukanku, tapi masih membungkusnya dengan kata-kata bijak. Rian bersandar di pintu, dari awal tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membelaku. Ia hanya menatap koperku, lalu berkata dingin, "Buka saja biar cepat, jangan diperpanjang." Kalimat itulah yang benar-benar membuatku mati rasa. Ternyata di saat-saat terakhir, pria yang pernah kusebut suami itu tetap memilih untuk melihatku dituduh sebagai pencuri. Aku menunduk, membuka kunci koperku. Tanganku tidak gemetar. Aneh. Mungkin karena setelah semua yang terjadi, harga diriku sudah diuji sampai ke batasnya. Aku mengeluarkan setiap tumpukan pakaian. Beberapa potong blus kerja yang sudah usang, 2 buah syal, tas kosmetik, dan kotak kecil berisi foto ibu. Rina menatap tajam, seolah ingin memeriksa setiap lipatan kain. Aku mengeluarkan semuanya, tidak ada cincin apapun. Ruangan menjadi hening. Doni menggaruk kepala dan mundur selangkah. Wajah Rina memucat, tapi ia masih berusaha berkelit. "Mungkin terselip di mana gitu." Aku memotongnya. "Tidak ada, ya tidak ada.
Jangan mengarang lagi. Ia membuang muka. Ibu Lastri juga tidak meminta maaf. Beliau hanya mendengus, seolah memfitnah menantu yang akan pergi adalah hal sepele, dan Rian, ia yang pertama kali berbalik dan pergi, seolah baru saja menonton adegan yang merepotkan. Aku duduk, melipat kembali barang-barangku ke dalam koper. Kali ini lebih lambat, lebih rapi. Penghinaan barusan tidak lagi membuatku hancur. Itu justru membuat satu lagi pintu di hatiku tertutup rapat. Aku sadar, mereka bukan hanya ingin aku pergi. Mereka ingin aku pergi dengan kepala tertunduk, agar kelak jika teringat, aku akan merasa rendah. Tapi tidak. Aku boleh pergi dengan tangan kosong, boleh diusir dari pernikahan ini. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka merampas hal terakhir yang kumiliki, harga diriku. Aku mengunci koper, menyeretnya keluar. Hujan kembali turun. Aku berhenti di teras, menoleh untuk terakhir kalinya. Halaman kecil, atap yang basah, meja makan tua. Semuanya familiar, tapi sudah lama bukan milikku. Tak ada yang menahanku, tak ada yang mengucapkan satu kalimat perpisahan yang layak. Aku melangkah menuruni tangga, tanganku mencengkeram erat pegangan koper. Hatiku hampa. Aku berjalan sampai ke ujung gang, berteduh di bawah halte bus yang sudah tua. Koper di samping kakiku, rambutku basah menempel di pipi. Orang-orang yang lewat menatapku sekilas, lalu berlalu. Di dalam tasku saat itu hanya ada beberapa lembar uang kecil dan akta cerai. Tidak ada suami, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada siapapun untuk kembali. Berdiri di bawah gerimis itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi saat itu juga, di tengah kehampaan yang nyaris menelanku, aku tahu satu hal, mulai hari ini, jika aku bisa bangkit, aku akan bangkit dengan kakiku sendiri, tanpa menunggu uluran tangan siapapun. Aku naik bus meninggalkan kompleks perumahan itu saat hari mulai gelap. Koperku diletakkan di samping kaki, punggung bajuku terasa dingin karena basah oleh hujan. Pikiranku kosong. Aku tidak tahu akan tinggal di mana. Hanya teringat samar-samar seorang rekan kerja lama pernah bilang, kalau sedang kesulitan, di dekat pasar induk banyak kamar kontrakan murah. Aku turun dari bus, menyeret koper menyusuri gang becek, bertanya dari satu deret rumah ke deret lainnya. Akhirnya, aku mendapatkan sebuah kamar yang hanya cukup untuk satu ranjang besi, sebuah kipas angin tua, dan rak plastik kecil. Langit-langitnya rendah, dindingnya lembab, di sudutnya ada noda jamur kehitaman. Bau pengap bercampur dengan bau pembersih lantai murah. Ibu pemilik kontrakan meletakkan kunci di tanganku. Uang jaminannya sedikit saja, saya lihat Neng kelihatannya baik. Tapi listrik dan air bayar sendiri ya. Aku mengangguk, mengeluarkan uang, hatiku terasa perih. Seluruh hasil kerjaku selama ini, saat keluar dari sebuah pernikahan, hanya bisa ditukar dengan sebuah kamar yang begitu sempit. Malam pertama di sana, aku demam. Mungkin karena kehujanan. Mungkin karena kurang tidur berhari-hari. Atau mungkin karena saat seseorang sudah didorong sampai batas kemampuannya, tubuhnya akan menyerah. Aku berbaring meringkuk di atas ranjang beralas tikar plastik, badanku panas dingin. Suara kipas angin berderit, suara motor dari luar gang terdengar jauh tapi memekakkan telinga. Aku mencoba meraih ponsel, lalu meletakkannya kembali. Tidak ada siapapun untuk dihubungi. Perasaan itu, mengetahui dengan pasti tidak akan ada yang datang, terasa lebih dingin dari demam. Aku terbaring hampir 2 hari. Pagi di hari ketiga, saat membuka mata, tenggorokanku kering kerontang, kepalaku sakit seperti dihantam palu. Aku duduk, bersandar ke dinding cukup lama sampai bisa membuka dompet dan menghitung uangku. Rp420.000. Aku menghitungnya 2 kali. 4 lembar 100 ribuan dan 1 lembar 20 ribuan yang lecek. Melihat uang di tanganku, aku tiba-tiba tertawa, tawa yang diiringi air mata. Citra beberapa bulan yang lalu masih duduk memeriksa laporan di kantor ber-AC. Sekarang, ia duduk di kamar kontrakan sempit, menghitung setiap lembar ribuan untuk tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan hidup. Setelah beristirahat sebentar, aku berganti pakaian dan pergi mencari pekerjaan. Aku mencetak beberapa lembar riwayat hidup singkat,
mendatangi perusahaan-perusahaan kecil di sekitar kawasan industri. Ada yang bilang sudah cukup karyawan, ada yang begitu mendengar nama perusahaan lamaku, raut wajah mereka langsung berubah. Bahkan ada yang berkata, "Pengalaman Anda sebagai akuntan bagus, tapi kami butuh orang dengan rekam jejak yang bersih." Kata bersih itu seperti tamparan tanpa suara. Sore itu, saat melewati sebuah warung soto di ujung gang, aku melihat secarik kertas ditempel di depan pintu, dibutuhkan. Tenaga cuci piring, pelayan. Aku berhenti cukup lama, tanganku terbiasa memegang pulpen, mengetik di komputer, menghitung angka sampai detail terkecil. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari akan berdiri menatap lowongan cuci piring dengan hati seberat batu. Tapi kemudian aku teringat uang 420.000 di dompetku, teringat biaya sewa kontrakan, teringat bahwa tidak ada yang akan menanggung hidupku selain diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Pemilik warung adalah seorang ibu gemuk yang berbicara cepat. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu bertanya langsung. "Bisa kerja, Neng?" "Kerjanya berat, dari pagi sampai malam." Aku menjawab, "Bisa, Bu. Seberat apapun akan saya kerjakan." Beliau mengerutkan kening. "Lihat tampangmu kayak orang kantoran." Aku tersenyum getir. "Sekarang saya lebih butuh pekerjaan daripada profesi, Bu." Beliau menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. "Ya sudah, besok mulai coba. Gaji harian, makan di sini." Keesokan paginya, aku mulai bekerja. Sejak pukul 7, warung sudah ramai. Mangkok kotor menumpuk seperti gunung, kuah soto mengepul, lantai licin karena minyak dan air. Aku berdiri di belakang, kedua tanganku terendam dalam bak cuci piring yang airnya panas. Punggungku terus-menerus membungkuk, bau bawang, daging, sabun cuci piring, suara pesanan, denting sendok dan mangkok. Semuanya menjadi satu. Baru setengah hari, ujung-ujung jariku sudah keriput, beberapa bagian kulit yang kering pecah dan terasa perih. Sore harinya, punggungku sakit seperti mau patah. Tapi saat menerima nasi dan segelas es teh pertamaku setelah seharian bekerja keras, hatiku justru terasa tenang. Uang ini berasal dari keringatku, halal, tanpa perlu menunduk pada siapapun. Aku duduk di kursi plastik, memijat pergelangan tanganku yang pegal. Teringat kata-kata Ibu Sari. "Biar kerja kasar tapi makan uang halal, lebih baik daripada duduk enak tapi berutang pada nurani." Tiba-tiba hidungku terasa perih. Malamnya, di kamar kontrakan, aku merendam kedua tanganku di baskom berisi air hangat. Luka-luka kecil terasa perih, punggungku masih pegal, tapi di dalam dada tidak ada lagi perasaan terombang-ambing seperti saat baru keluar dari rumah mertua. Aku sadar, aku sedang berada di titik terendah, tapi mencapai dasar bukan berarti akhir. Selama aku masih mau bekerja, masih mau menahan sakit, dan masih mau mengangkat kepala keesokan paginya, hidupku belum selesai. Orang lain mungkin telah mendorongku ke lumpur, tapi apakah aku akan terus berbaring di sana atau tidak, itu adalah pilihanku. Sudah lebih dari 2 minggu aku bekerja di warung soto. Tubuhku mulai terbiasa dengan ritme kerja yang tanpa henti, dengan bau kuah yang menempel di rambut, dan dengan kedua tangan yang selalu terasa perih karena sabun cuci piring. Berat memang, tapi setidaknya setiap hari aku bisa membeli obat sendiri, membayar sewa kontrakan, dan makan dari uangku sendiri. Terkadang, saat sedang mengelap meja, aku berkata pada diri sendiri, hidupku sekarang seperti tanaman padi yang baru saja diterpa badai. Batangnya rebah, tapi selama akarnya masih ada, ia masih bisa tegak kembali. Sore itu, warung lebih ramai dari biasanya. Hujan gerimis sejak siang membuat pengunjung terus berdatangan. Aku sedang membawa semangkuk soto ke meja di luar saat pemilik warung memanggil, "Citra." Meja di pojok itu ada tamu baru. "Antarkan teh tawar." "Ya." Aku menjawab iya, meletakkan mangkuk soto, lalu mengambil teko teh. Tapi baru saja mendekat, langkahku terhenti. Di meja pojok itu duduk Rian. Di sampingnya ada seorang perempuan muda, rambutnya bergelombang, mengenakan gaun berwarna krem, kuku-kukunya dicat merah, di lehernya ada kalung tipis berkilauan. Ia sedang tertawa sambil menyandarkan kepala di bahu Rian. Dari caranya yang manja,
Aku tahu hubungan mereka bukan sekadar teman biasa. Jantungku seperti diremas sesaat, tapi hanya sesaat. Setelah semua yang terjadi, kukira melihatnya lagi akan membuatku sakit luar biasa. Ternyata tidak. Yang kurasakan justru sebuah ketenangan yang dingin. Rian mengangkat kepala. Melihatku. Wajahnya langsung kaku. Perempuan di sebelahnya menatapku dari atas ke bawah. Sorot matanya menyapu celemekku yang basah, rambutku yang diikat seadanya, dan kedua tanganku yang memerah. Ia tersenyum, senyum yang sopan tapi merendahkan. Mbak, meja ini belum ada tisu. Aku meletakkan teko teh, mendorong kotak tisu ke dekatnya. Ini, Mbak. Ia tidak berhenti di situ, menopang dagu dan bertanya lagi. Oh, Mbak sudah lama kerja di sini? Pelayan itu harus cepat loh kalau mau pelanggannya betah. Rian duduk diam, matanya terpaku pada gelasnya. Justru keheningannya itulah yang membuatku merasa sakit. Pria yang karena gengsinya telah menyingkirkanku dari hidupnya, sekarang melihatku bekerja sebagai pelayan pun tidak berani menatap lurus. Aku menjaga suaraku tetap datar. Maaf, Mbak. Warungnya sedang ramai. Perempuan itu menyeringai, menoleh pada Rian. Tuh kan, Mas. Aku bilang juga apa. Makan di warung biasa itu kadang-kadang bikin repot. Lalu ia kembali menatapku. Tolong pesankan satu soto spesial, jangan pakai seledri, dagingnya yang banyak, sama jeruk nipis, dan sambalnya yang bersih ya, Mbak. Saya orangnya higienis. Aku mencatat pesanannya, lalu berbalik. Punggungku tegak, tapi hatiku panas seperti disiram air mendidih. Aku marah bukan karena dihina oleh perempuan asing. Aku marah karena aku tahu ia sengaja melakukannya. Ia tahu siapa aku. Sikapnya yang penuh sandiwara itu bukan kebetulan. Itu adalah cara seorang perempuan membuktikan pada saingannya. Lihat. Sekarang aku yang duduk di sini, dan kamu yang berdiri di sana. Saat aku mengantarkan pesanannya, ia terus mengobrol dengan Rian. Sengaja dengan suara keras. Mas kan kepala penjualan, pasti banyak ketemu klien penting, ya. Laki-laki kalau punya jabatan itu memang beda. Jujur deh, aku paling tidak suka sama orang yang tidak bisa menafkahi pasangannya, malah jadi beban. Aku mendengar setiap katanya, tanganku mencengkeram nampan hingga buku-buku jariku memutih. Rian terbatuk, mungkin sadar sindiran itu ditujukan pada siapa, tapi ia hanya tersenyum canggung. Sudah, makan saja. Tak lama kemudian, perempuan itu memanggilku lagi. Mbak, jeruk nipisnya ini gimana sih? Aku menunduk, tidak ada yang aneh. Ia mengambil sepotong jeruk, menggelengkan kepala. Masa aku makan yang begini? Lalu, tanpa menungguku menjawab, ia sengaja meletakkan piring kecil itu dengan keras. Sambal dan kuah jeruk muncrat ke lengan bajuku dan celemek. Aduh, serunya pelan, tapi matanya sama sekali tidak terlihat kaget. Maaf ya Mbak, aku tidak sengaja. Aku berdiri mematung. Rasa asin dan pedas mengalir di lenganku. Pemilik warung berlari dari kasir. Citra, kamu apakan tamunya? Belum sempat aku menjawab. Perempuan itu sudah berkata dengan nada terkejut. Sudah, Bu, jangan dimarahi. Mungkin Mbak ini lagi buru-buru. Kalimatnya terdengar membela, tapi justru semakin merendahkanku, membuatku seolah-olah pelayan ceroboh yang harus dimaafkan oleh pelanggan yang murah hati. Pemilik warung menoleh padaku, berbisik tajam, minta maaf sana. Aku menggigit bibirku hingga terasa sakit. Di hadapanku ada Rian, perempuan barunya, tatapan sinis pengunjung lain, dan warung yang tiba-tiba terasa hening. Aku menundukkan kepala sangat pelan. Maaf, saya minta maaf. Rian tetap tidak menatapku. Baru saat aku berbalik, aku mendengar perempuan itu tertawa kecil. Namanya juga kerja di pelayanan, wajar kalau ada salah sedikit, kalimatnya ringan. Tapi penghinaannya begitu telak. Aku berjalan cepat ke area cuci piring di belakang. Begitu sampai, kakiku lemas. Aku berpegangan pada tepi bak cuci, menunduk. Air dari keran mengalir deras, tapi aku masih bisa mendengar dengan jelas suara tawa dari luar. Malam itu, setelah warung tutup, aku berjalan lunglai ke warung internet di ujung gang. Entah kenapa kakiku membawaku ke sana. Mungkin karena aku tahu,
Jika pulang ke kontrakan sekarang, aku hanya akan duduk memeluk lutut dan menelan semua penghinaan ini sendirian. Aku menyewa 1 jam, duduk di depan komputer tua yang layarnya buram, mengetik kata kunci, lowongan akuntan, internal control, analis keuangan, ratusan lowongan muncul. Sebagian besar mensyaratkan pengalaman, rekam jejak yang baik, dan riwayat yang jelas. Aku membacanya, mataku terasa perih. Tapi anehnya, semakin aku teringat kejadian tadi, semakin aku tidak ingin menangis. Di kepalaku hanya ada satu pikiran yang sangat jelas. Jika aku terus hidup sebagai orang yang direndahkan, hari ini hanya soal sambal, besok bisa jadi hal lain. Aku tidak bisa selamanya menjawab hidup ini dengan air mata. Aku harus keluar dari tempat ini dengan kepalaku sendiri. Aku duduk di depan layar hingga larut malam. Saat itu, aku tidak tahu pintu mana yang akan terbuka untukku. Tapi aku tahu satu hal. Perempuan yang menunduk meminta maaf di warung soto tadi tidak akan menjadi citra terakhir dari diriku. Dari penghinaan itu, di dalam hatiku tumbuh sebuah sumpah yang sunyi tapi sekeras baja. Aku harus bisa membuat orang-orang yang pernah meremehkanku, suatu hari nanti, tidak akan berani lagi menatapku dari atas ke bawah. Setelah malam itu, di dalam diriku seolah ada bara api yang terus menyala. Bukan lagi sekadar rasa sedih, melainkan tekad untuk bangkit. Aku tetap bekerja di warung, mencuci piring, membersihkan meja, tapi setiap selesai, aku akan pergi ke warnet. Tempat itu tua dan pengap, tapi bagiku saat itu, ia adalah sebuah pelampung. Di sana, aku bisa kembali duduk di depan layar, mengingat bahwa aku pernah hidup dengan otakku, bukan hanya dengan kedua tanganku yang pecah-pecah. Aku menyaring setiap lowongan pekerjaan. Aku tahu aku membawa noda yang sulit dihapus. Jika melamar dengan cara biasa, aku akan langsung ditolak. Maka, aku harus mencari cara lain. Suatu malam, aku melihat lowongan dari Nusantara Perkasa Group, sebuah perusahaan besar di bidang infrastruktur dan material bangunan. Mereka mencari seorang spesialis kontrol internal, jantungku berdebar. Posisi ini jauh di atas jangkauanku saat ini. Tapi semakin kutatap, semakin muncul sebuah ide nekat di kepalaku. Jika aku tidak bisa menang dengan nama di atas kertas, aku harus menang dengan sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan, kemampuanku. Aku mengunduh laporan keuangan publik perusahaan itu. Setiap malam, setelah dari warung, aku duduk di warnet sampai larut, mempelajari setiap arus kas, persediaan barang, biaya proyek, dan catatan lainnya. Angka-angka itu berbicara padaku. Aku menemukan beberapa celah dalam manajemen mereka. Proses persetujuan yang tidak seragam, kontrol material yang longgar, dan beberapa piutang yang berisiko. Aku tidak hanya mencatat, tapi menulis sebuah proposal analisis. Aku jabarkan di mana risikonya, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana cara memperbaikinya tanpa memperlambat operasional. Semakin banyak kutulis, semakin jernih pikiranku. Semua pengalaman, semua prinsip yang selama ini kupegang teguh, akhirnya menjadi senjata untuk menyelamatkan diriku. Proposal itu setebal hampir 20 halaman. Setelah selesai, aku membacanya berulang kali, memperbaiki setiap kalimat. Malam terakhir sebelum mengirimnya, hujan turun sangat deras. Aku duduk di depan layar, tanganku di atas tetikus, hatiku berdebar. Mengirim ini mungkin tidak akan ada hasilnya, tapi jika tidak, aku akan selamanya terjebak di sini. Aku memejamkan mata, lalu menekan tombol kirim. 3 hari kemudian, saat sedang sibuk di warung, aku menerima telepon. Suara perempuan yang profesional di seberang sana, dengan Ibu Citra Lestari. Saya dari HRD Nusantara Perkasa Group, kami sudah membaca CV dan analisis yang Ibu kirim. Kami mengundang Ibu untuk wawancara hari Kamis pagi. Aku membeku, mangkuk soto di tanganku sedikit bergetar. Pagi itu, aku mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam yang sudah kusetrika rapi. Gedung Nusantara Perkasa begitu tinggi dan megah. Saat duduk di lobi menunggu, aku tidak lagi merasa minder seperti saat baru terusir. Aku tahu, hari ini aku datang bukan untuk meminta belas kasihan. Yang mewawancaraiku adalah Ibu Wati, manajer HRD. Ia menatap CV-ku cukup lama.
CV Anda memiliki beberapa catatan. Kami pernah mendengar informasi yang kurang baik. Aku tahu saat ini akan tiba. Aku tidak menghindar. Betul, Bu. Jika hanya melihat dari rumor, mungkin saya tidak seharusnya ada di sini hari ini. Tapi saya mohon, biarkan analisis yang saya kirim yang berbicara lebih dulu. Ibu Wati terdiam. Aku menyodorkan salinan proposal yang sudah kucetak, menjelaskan setiap poinnya. Aku bicara tanpa henti, lupa akan rasa takut. Saat aku mengangkat kepala, aku baru sadar pintu ruangan sudah terbuka. Seorang pria berusia 50-an, berpostur tinggi dengan rambut yang mulai memutih, berdiri di sana mendengarkan. Beliau tidak menyela, hanya menatapku dengan sorot mata yang dalam. Melihatnya, Ibu Wati berdiri. Bapak Direktur Utama. Aku terkejut. Pria itu masuk, mengambil proposal analisisku, membacanya beberapa halaman. Lalu ia mengangkat kepala, tatapannya berhenti sejenak di wajahku, seolah menemukan sesuatu yang familiar. Tapi ia hanya bertanya singkat. Ini semua Anda kerjakan sendiri? Betul, Pak. Saya kerjakan sendiri, jawabku. Beliau mengangguk, suaranya berat. Baik, berkas ini disimpan. Wawancara berakhir tak lama setelah itu. Aku melangkah keluar dari gedung, hatiku masih campur aduk, tapi sebuah celah cahaya kecil telah terbuka. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidak lagi merasa hanya sebagai perempuan yang diusir di tengah hujan dan dihina di warung makan. Setidaknya, di tempat ini, ada orang yang mau berhenti untuk mendengarku berbicara dengan kemampuanku. Dan bagiku saat itu sudah cukup untuk percaya bahwa hidup belum menutup semua pintunya. 3 hari setelah wawancara, aku menerima surat penawaran masa percobaan dari Nusantara Perkasa Group. Aku membacanya berkali-kali baru percaya. Posisinya belum tetap, hanya sebagai staf percobaan di divisi kontrol internal. Tapi bagiku, itu sudah merupakan sebuah jalan keluar. Aku pamit dari warung soto, berterima kasih pada pemiliknya. Beliau menatap kedua tanganku yang masih kasar, lalu berdecak. Syukurlah, orang berpendidikan memang seharusnya kembali ke tempatnya. Hari pertama bekerja, aku mengenakan kembali pakaian kantorku yang sederhana. Divisi kontrol internal dipimpin oleh Pak Budi, seorang pria yang tidak banyak bicara tapi sangat teliti. Ia memberiku beberapa set dokumen untuk diperiksa. Aku tahu ini adalah sebuah tes, jadi aku mengerjakannya dengan sangat cermat. 2 minggu pertama, aku nyaris tidak mengangkat kepala dari meja. Lingkungan kerja di sini lebih disiplin, tapi juga lebih bersih dari tempat lamaku. Tidak ada yang memaksaku menandatangani berkas fiktif, tidak ada yang menyuruhku untuk fleksibel. Benar dan salah ada di atas kertas dan prosedur, bukan di keinginan seseorang. Perlahan, aku merasa hidup kembali. Ibu Wati yang tadinya waspada, mulai berubah. Ia bahkan pernah memintaku menganalisis sebuah laporan yang rumit, sementara Pak Suryo, sang direktur utama, sesekali aku berpapasan dengannya. Ia tidak pernah bicara khusus padaku, tapi aku sering menangkap tatapan matanya, yang berhenti padaku lebih lama dari biasanya. Suatu sore, sekretarisnya datang ke mejaku dan memintaku naik ke ruangannya. Aku bingung. Di dalam ruangannya yang tenang, Pak Suryo mempersilakanku duduk dan menuangkan teh. Beliau bertanya tentang pekerjaanku, tempat tinggalku, hal-hal yang terlalu pribadi untuk dibicarakan antara seorang direktur utama dan staf percobaan. Akhirnya, beliau meletakkan cangkirnya, menatapku lama, lalu bertanya, "Apakah nama Ibu Musari?" Tanganku membeku. "Iya, Pak." "Benar." Beliau terdiam sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Ibu Sari, yang berasal dari Jawa Tengah, lalu pindah ke Cikarang dan berjualan lontong sayur di pasar. Benar, jantungku berdebar kencang. Bagaimana beliau bisa tahu sedetail itu? Betul, Pak. Kenapa Bapak bisa tahu? Pak Suryo memejamkan mata sesaat. Saat membukanya lagi, suaranya terdengar berat. Karena di masa muda, aku pernah sangat mencintainya. Duniaku seolah berhenti berputar. Beliau bercerita, dulu keluarganya bangkrut dan ia dipaksa menikah dengan orang lain untuk menyelamatkan bisnis. Saat ia kembali mencari, ibuku sudah pergi,
Ia tidak pernah tahu bahwa saat itu ibuku sedang mengandung. Aku duduk diam, pikiranku berkabut. Selama ini, Ibu Sari tidak pernah memberitahu siapa ayahku. Beliau membuka laci, mengeluarkan sepucuk surat yang sudah menguning. Ini surat yang ibumu tulis tapi tidak pernah dikirim. Dengan tangan gemetar, aku membacanya. Tulisan tangan ibuku yang begitu kukenal. Di dalamnya, ibu menulis bahwa ia memilih pergi bukan karena benci, tapi karena tidak ingin anaknya tumbuh sebagai alasan untuk menuntut status. Lebih baik miskin tapi terhormat, daripada hidup dari belas kasihan yang terlambat, tulisnya. Mataku basah. Aku mengangkat kepala, menatap pria di hadapanku. Semua pertanyaan selama 30 tahun kini memiliki jawaban. Tapi yang keluar dari mulutku justru sebuah kalimat pahit. Lalu, saat ibuku sakit, saat aku kekurangan biaya sekolah, saat aku dihina dan diinjak-injak, sampai tidak punya tempat, Bapak ada di mana? Pak Suryo tidak menghindar. Aku tidak tahu. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkan kalian menderita. Tapi tidak tahu tidak mengurangi kesalahanku. Aku memang terlambat. Itu kenyataannya. Ia mengakuinya tanpa pembelaan. Justru itu yang membuat amarahku tidak bisa meledak. Malam itu, di kamar kontrakanku, aku meletakkan surat itu di depan foto Ibu Sari. Ternyata, aku bukan anak tanpa asal-usul. Ternyata, ibuku menyimpan sebuah rahasia besar seumur hidupnya. Aku tidak membencinya. Aku justru semakin menyayanginya. Kenyataan ini tidak membuatku bahagia, tidak pula menghapus penderitaanku. Aku tetaplah aku, perempuan yang harus melewati lumpur dengan kakinya sendiri. Hanya saja, sejak malam itu, di hatiku ada sebuah ruang baru. Ruang untuk pria bernama Suryo. Pria yang datang terlalu terlambat untuk langsung kusebut ayah, tapi juga terlalu nyata untuk kuanggap sebagai orang asing. Setelah mengetahui kebenaran itu, aku tetap fokus pada pekerjaanku. Hampir 2 bulan kemudian, aku ditugaskan untuk ikut menyeleksi proposal pengadaan material untuk proyek baru. Saat membuka salah satu proposal, tanganku berhenti. Itu adalah perusahaan tempat Rian bekerja. Aku memaksa diriku untuk profesional, membaca proposal itu tanpa emosi. Tapi semakin dalam, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Laporan pendapatan yang digelembungkan, data staf teknis yang tumpang tindih, dan bukti pembayaran iuran asuransi yang tidak lengkap. Proposal itu dipoles dengan baik, tapi isinya keropos. Saat pertemuan presentasi, Rian datang bersama perempuan yang dulu menghinaku di warung soto. Begitu melihatku duduk di meja tim penilai, wajah mereka langsung berubah. Rian berusaha tenang, tapi saat giliranku bertanya, suasana ruangan menjadi tegang. Aku menunjuk setiap kejanggalan dalam proposal mereka. Bisa tolong jelaskan mengapa data pendapatan ini tidak sesuai dengan laporan pajak yang kami verifikasi? Mengapa 3 nama staf teknis ini juga terdaftar di perusahaan lain pada proyek yang bersamaan? Setiap pertanyaanku tajam dan berdasarkan data. Mereka tidak bisa berkelit. 15 menit kemudian, proposal mereka dinyatakan tidak lolos. Rian duduk membeku, sementara perempuan itu wajahnya memerah karena malu dan marah. Aku menutup mapku, hatiku terasa tenang. Dulu aku dipaksa menandatangani kebohongan. Hari ini, aku menolaknya dengan keahlianku. Masalah Rian tidak berhenti di situ. Perusahaannya melakukan audit internal. Ia dan perempuan itu terbukti melakukan penipuan. Di saat yang sama, dengan bantuan tim hukum Nusantara Perkasa, aku mengumpulkan bukti bahwa perusahaan lamaku telah memfitnahku. Aku membuktikan bahwa dokumen fiktif itu diubah setelah aku dipecat. Setelah kasus di perusahaan Rian meledak, keluarga mertuaku panik. Ibu Lastri beberapa kali meneleponku dengan nada manis. "Citra, nak, apa kabar? Ibu dengar kamu kerja di tempat hebat sekarang." Ibu ikut senang. Aku hanya menjawab seadanya. Ada hubungan yang jika sudah busuk di akarnya, disiram air gula pun tidak akan hidup lagi. Mereka bahkan datang ke apartemen sewaanku, membawa buah tangan, mencoba membujukku dengan dalih keluarga. Aku menolaknya dengan tegas. Masalah yang sudah lewat, biarlah yang berbuat yang menanggungnya.
Tolong jangan lagi gunakan kata keluarga, rasanya tidak pantas. Utang arisan dan utang-utang lainnya akhirnya membuat rumah lama mereka disita. Saat petugas datang, Ibu Lastri jatuh pingsan dan terkena stroke. Rian, yang sudah tidak punya uang, datang menemuiku di lobi kantor, memohon bantuan. Wajahnya kuyu, pakaiannya lusuh. Citra, tolong selamatkan ibuku, pintanya dengan suara parau. Aku menatapnya lama. Aku bisa bayar biaya rumah sakitnya, tapi sebagai utang yang harus kamu tanda tangani. Dan satu lagi, setelah ibumu sembuh, dia harus datang ke makam ibuku dan meminta maaf. Wajah Rian memucat, tapi akhirnya ia mengangguk. Saat berada di titik terendah, barulah orang mengerti harga dari sebuah permintaan maaf. Aku menepati janjiku. Sebulan kemudian, Ibu Lastri, dengan langkah tertatih ditopang Rian, berdiri di depan makam Ibu Sari. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan, "Mbak Sari, saya salah, saya minta maaf." Aku berdiri di sana, menatap kepulan asap dupa, hatiku terasa damai. Beberapa bulan kemudian, aku diangkat menjadi karyawan tetap. Aku tidak menerima perlakuan istimewa apapun. Pak Suryo ingin memberiku lebih, tapi aku memintanya memberiku waktu. Aku baru mulai memanggilnya ayah saat beliau mendirikan sebuah yayasan beasiswa atas nama Sari Lestari untuk gadis-gadis kurang mampu yang berprestasi. Saat itulah aku merasa, ada penebusan yang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi bisa membuat masa kini terasa tidak terlalu terlambat. Aku membeli apartemen pertamaku dari hasil kerjaku sendiri. Di tempat paling terhormat di rumah itu, kuletakkan foto ibuku. Setiap pagi, saat menyalakan dupa, hatiku terasa semakin tenang. Aku bukan lagi menantu yang diusir di tengah hujan, bukan lagi perempuan yang harus memohon agar dipercaya. Aku tetaplah Citra, hanya saja kali ini, aku berdiri dengan kakiku sendiri. Pelajaran yang kuambil dari semua ini adalah, hidup menjadi orang baik itu tidak salah. Tapi menjadi baik sampai membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirimu, itu hanya akan menyakiti diri sendiri.